teman-teman mahasiswa, dan yang teristimewa adalah narasumber kita, Dr. Wirindro Wisno Subroto, SPOT, subspesialis tangan, lengan, bedah minor, konsultan, bedah minor. Seperti kita ketahui harusnya MC duluan ya, bahwa narasumber kita adalah alumni FKUHT sendiri, salah ya, yang saat ini banyak sekali sebenarnya alumni-alumni kita FKUHT yang berprestasi. Salah satunya dari yang masuk Angkatan Laut, Angkatan Darat, itu banyak prestasi. Jadi kita sebagai mahasiswa yang dibilang swasta itu nggak usah khawatir. Karena banyak juga dari FKUHT ini yang berhasil. Selain jadi kepala dinas, kepala rumah sakit, bahkan rumah sakit tingkat provinsi, itu yang di Lombok, itu jadi kepala rumah sakit provinsi, daerah. Bahkan istrinya kepala rumah sakit kota, belum yang kepala rumah sakit di tingkat-tingkat rumah sakit swasta. Jadi saya harapkan semua mahasiswa kita khususnya yang semester 7 dan DM sekali lagi tidak usah minder karena kita sudah diuji melalui UKM PPD. Di mana UKM PPD itu menguji semua dari swasta dan dari negeri. Di situ baru kita tahu. Dalam artian diuji bareng hasilnya berapa persen. Kita bersyukur yang batch November kemarin ujian sudah keluar hasilnya yang first taker kita adalah 97,6%. Ya. Jadi dari 126 first taker pertama kali ikut yang tidak lulus hanya 3. Ya, jadi kita sangat bersyukur. Oleh karena itu ayo memaju. Nah hari ini kita akan ada kuliah tamu atau kuliah pakar yang sesuai dengan kompetensi dari narasumber yaitu tentang orto, di mana ini adalah masuk ke sistem blok yaitu blok kedaruratan bedah. Jadi tolong semester 7 ini lagi sedang masuk blok kedaruratan bedah dan bagi DM yang bagian bedah khususnya untuk memahami. Jadi saya harapkan tidak usah buka HP, kita perhatikan, siapkan pertanyaan. Nanti slide pasti diberikan sama dokter dan akan di-share melalui Komting. Sekali lagi terima kasih dok atas kesempatannya untuk meluangkan waktu memberikan kuliah tamu. Dan selamat mengikuti kuliah tamu ini, semoga apa yang kita dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian sambutan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan untuk sambutannya. Acara berikutnya, nah ini mumpung masih fresh ya, tampan-tampan, cantik semuanya, kita foto bersama terlebih dahulu. Pada Bapak Dekan dan juga Dr. Wirindro, moderator, langsung. Oh. Ya, pada Ibu Bapak dosen dan senior dipersilakan maju untuk foto bersama.
Baik, selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yakni penyampaian materi kuliah tamu kegawat daruratan bedah ortopedi dengan pembicara Dr. Wirindro Wisnubroto, dokter spesialis ortopedi, subspesialis tangan lengan bawah dan mikrosurgery konsultan, dan moderator Dr. Tamam Jauhar, sarjana sosial magister sains. Kepada pembicara dan moderator kami undang untuk naik ke podium. Terima kasih. Tes, tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang Dr. Wirindro. Kami biasanya manggil Dr. Bot, spesialis orto. Kepada yang terhormat Bapak Dekan serta jajarannya, serta para dosen dan mahasiswa yang saya sayangi. Sebelum kita mulai kuliah tamu, saya akan membacakan sedikit tentang kurikulum vitae dari Dr. Wirindro Wisnubroto. Beliau lahir di Surabaya tanggal 1 Juni tahun 80 dan menempuh pendidikan dokter umum di Universitas Hang Tuah angkatan 98. Kemudian beliau mengambil spesialis ortopedi di UNAIR tahun 2007 dan bergabung di Kolegium Ilmu Ortopedi Traumatologi Reconstruction Fellowship di 2017-2018 untuk subspesialisnya. Kemudian untuk training dan workshop luar biasa banyak, saya tidak akan membacakan semua, tapi 4 diantaranya. Yang pertama, beliau pernah mengikuti training program International Arthroscopy for Knee Arthroscopy di Seoul Park Hospital, South Korea, tahun 2012. Kemudian Lab Dissection Course and Workshop Wound Management di Universitas Erlangga, Dr. Stomo, tahun 2016. Kemudian ada Shoulder Arthroscopy Dry Lab Workshop di Jakarta, tahun 2016. Dan training program International Arthroscopy for Shoulder Arthroscopy di Korea Selatan lagi, tahun 2018. Itu diantaranya. Untuk scientific work and publication, final papernya berjudul Comparison of Thoracolumbar Pedicle Screw Insertion Accuracy using Funnel Technique without Image Intensifier and Roy Camille Technique with Image Intensifier. Itu dipresentasikan pada National Congress for Indonesian Orthopedic and Traumatology Association with 32nd Asian Orthopedic Association di Jakarta tahun 2012. Ini Masya Allah luar biasa. Kongres dan simposium yang pernah beliau ikuti ini juga sampai berhalaman-berhalaman, tapi di antaranya beliau pernah menjadi speaker di Indonesian Wound Forum Balikpapan tahun 2019 dan pernah mengikuti Continuing Orthopedic Education of Indonesian Orthopedic Association di Surakarta tahun 2019. Mungkin kalau saya bacakan semuanya ini untuk pengalaman simposiumnya tidak akan cukup waktunya ya. Saat ini beliau bekerja di Petrokimia Gresik ya dokter ya, sebagai spesialis orto dari tahun 2013 sampai saat ini, dan di Mitra Keluarga Kenjeran sebagai OSPOT tahun 2014 hingga saat ini. Beliau juga aktif waktu itu tahun 2018 di KRI Suharto pada saat terjadi gempa di Palu. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa masuk ke materi inti
Yang terhormat Dr. Wirindro, kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya mohon izin. Sambil menunggu beliau, boleh minta tolong adik-adik yang duduknya paling belakang untuk mengisi baris di depan. Untuk adik-adik yang mengisi paling belakang. Oh, terima kasih, sudah ada yang mempelopori. Yang lain saya tunggu. Monggo, duduk di depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Budaya, salam kebajikan. Saya terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di sini, sharing tentang pengalaman di bidang ortopedi. Karena kalau untuk tanda kutip kuliah, waduh ini banyak guru-guru saya semuanya di belakang. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dekan, Dr. Jati Widodo, dan beserta jajarannya. Saya juga tadi sempat lihat Dr. Yudo, itu senior saya dulu WD1 sekarang. Guru-guru saya, Dr. Indira Retnawartati, spesialis mata, Dr. Hanggara, Dr. Nani, Dr. Irma, banyak ini. Guru-guru saya semuanya. Orang hebat-hebat, kalian sangat beruntung karena diajari oleh guru-gurunya. Harusnya sudah jadi kakek guru kalau sekarang. Nenek guru juga sih. Jadi memang saya sendiri, Dr. Wirindro Wisnubroto, saya dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya subspesialisasinya di hand upper limb microsurgery reconstruction consultant. Saya dulu alumni Hang Tuah tahun 98 saya masuknya. Zaman dulu itu memang kayaknya masih lebih enak sekarang ya. Tertib. Dulu itu saya masuk 98, terus sempat nyantol di PA. Jadi jangan khawatir, yang pernah nyantol dan lain sebagainya, perjalanan hidup masih panjang, masih banyak kesempatan. Saya nyantol di PA itu semester 5 kalau nggak salah waktu itu. Terus saya selesai, waktu nunggu dokter muda pun antri sistemnya dulu itu. Jadi kalau zaman sekarang mungkin semuanya serba tertib teratur, kalau dulu itu antriannya itu bisa sampai orang melahirkan 9 bulan, 6 bulan. Kita juga nggak ngerti gimana dulu sistemnya bisa seperti itu, tapi ya sudah dijalani aja. Jadi kalau orang-orang lihat, arek iki goblok ta ya apa? Mulai 2006, 2005, 2006 saya baru selesai. Ya memang karena sistemnya pada saat itu. Nah, terus lagi juga nantinya ini kalau saya sih sekarang datang emergency ortopedik ya. Kalau ini pasti guru di sini juga sudah memberikan jauh lebih lengkap, lebih bagus. Saya cuma sharing pengalaman aja. Nanti adik-adik, ini semester 7 ya. Semester 7. Nanti kalau sudah selesai, mesti dipertimbangkan untuk mau melangkah kemana. Ada yang ganjaran itu. Nah, betul. Banyak kok, banyak orang-orang hebat, jos-jos, nggak usah berkecil hati. Saya dulu juga pada saat saya masuk di program pendidikan ortopedi, itu saya tes tahun 2007 itu 14 orang. 14 orang itu yang swasta cuma 2 orang, saya dengan teman dari UWK pada saat itu, ya jujur aja memang sempat berkecil hati ya. Cuman memang pada saat itu ortopedi salah satu cabang BPDS yang tidak mensyaratkan dan tidak mewajibkan PTT. Karena zaman dulu itu beberapa kayak Opjin, kayak bedah itu lebih diutamakan yang sudah menjalani PTT. Ada ya? PTT sudah nggak ada. PTT itu kayak tugas di daerah lah, Dek. Cuman saya memang pada saat itu nggak sempat tugas di daerah, sehingga saya ngambil tes. Balik ke pada saat saya tes itu, saya terus istilahnya ya coba aja, berdoa, berusaha. Alhamdulillah keterima dari 14 orang yang keterima 4 orang, saya termasuk yang kecangking pada saat itu. Dan ya itu tadi, memang perlu waktu, perlu pembuktian. Karena
Kalau mungkin, kalau sekarang sih UHT sudah besar ya, akreditasinya sudah A, semua orang sudah banyak yang mengakui UHT, jadi tidak ada alasan untuk kalian berkecil hati, itu tidak ada. Cuman pada saat zaman-zaman saya dulu itu, pernah sempat ada omongannya senior saya itu yang saya sempat mikir, iki kudu seneng apa kudu sedih ya, tapi ya ada satu sisi bangganya juga. Jadi senior saya, spesialis ortopedi sudah senior, saya nggak sebutkan namanya, ngajar dokter muda di UNER. Dia habis nentir, terus dia memberikan pertanyaan, lempar pertanyaan di forumnya ortopedi waktu itu. Si DM ini padahal barusan saja dikasih kuliah, dia tidak mampu menjawab pertanyaan beliau. Yang ada malah terus beliaunya sampai berucap, kamu itu gini aja kok nggak bisa sih? Saya tuh kapan hari ngajar di UHT, anak UHT aja lo bisa lancar jawab. Saya tuh mikir, ya juga jadi anak UHT disebut sama dia, bisa menjawab, sedangkan anak UNER sendiri tidak bisa menjawab. Tapi satu sisi, anak UHT ayo, tapi ya enggak lah, saya kira dengan waktu semuanya itu pasti akan terbukti dengan sendirinya. Alhamdulillah juga pada saat saya selesai pendidikan, kita kalau di ortopedi itu ujiannya board exam. Board exam itu ada penguji nggak cuma dari National Society, tapi kita juga ada penguji dari luar. Waktu itu saya yang uji dari Singapura sama dari Australia. Jadi kita ujiannya karena jumlah peserta waktu itu besar, sekitar 30 sekian, dan satu peserta itu short case itu sekitar 4 pasien kasus pendek, 2 pasien kasus panjang, jadi dipisah Surabaya dan di Makassar waktu itu. Nah, kebetulan yang di Makassar, di kandang sendiri. Jadi pada saat ujian pun itu ada dari UI, ada dari UNER, Center Orto pada saat itu tuh ada UI, UNER, Solo, Malang, Dayana, Medan belum ada, terus Center Ortopedi yang baru-baru lain juga belum ada zaman saya ujian dulu tahun 2012-2013. Alhamdulillah bukannya sombong, nilai saya pada saat ujian oral itu yang paling bagus. Jadi artinya apa? Artinya anak UHT itu tidak usah berkecil hati. Saya berangkat dari lulusan FK swasta, saya juga ujian board sama pengujinya semuanya, tapi alhamdulillahnya juga tidak ada masalah selama kita terus berdoa, berusaha. Jangan males. Kalau masalah bully-bulian itu memang sekarang banyak ya PPDS itu, cuman memang kita lebih ke gimana menyikapinya. Kalau saya pribadi selama bukan pukul masalah fisik ataupun bukan dia menghina harkat martabat saya sebagai manusia, ya sudah dengarkan aja, dilakukan, disuruh kakak kelas itu sudah biasa. Oke, bersudah kepanjangan ini intronya. Saya mau setelah langsung ya, monggo. Ngomong bahas sedikit tentang ortopedi itu apa sih? Karena memang sebetulnya kenapa saya bahas masalah ini, padahal ini anak semester 7 pasti sudah tahu semuanya ya. Tapi memang pada kenyataannya di lapangan itu masih banyak yang menganggap ortopedi itu satu, tulang tok. Terus yang kedua, semua itu ortopedi. Jadi saya tidak jarang kadang-kadang dapat konsulan dari teman-teman dari IGD, melaporkan ada pasien gini. Pasien ini kami diagnosa dengan fraktur koste. Terus saya diem. Terus saya iki ngantuk jam 1 bengi. Ayo apa hari iki? Terus saya bilang, ini dokter fraktur koste itu dokter Henry deh. Kebetulan saya ke rumah sakit sama dokter Henry ya, BTKP. Ya memang betul tulang, tapi itu bukan di daerah kewenangan medis dokter ortopedi. Kalau misalnya kita memang di daerah, kita tidak ada siapa-siapa ya, kita memiliki kompetensi dasar. Karena zaman saya pendidikan dulu, kita juga lewat ke digestif, lewat ke ortopedi, lewat ke ortopedi pun lewat ke urologi, saraf dan lain sebagainya. Cuman kalau di rumah sakit yang semuanya ada ya akan kembali ke kewenangan medisnya. Apa sih ortopedi? Ortopedi itu dari bahasa Yunani, orto itu lurus, paidon itu anak-anak. Jadi pada awal perkembangan keilmuannya itu dia memang adalah suatu keilmuan yang menangani kelainan deformitas pada anak-anak. Terus ortopedi sendiri itu memang adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang menangani di muskuloskeletal system, mulai dari cervical sampai ke sacrum, mulai dari shoulder itu clavikula, scapula sampai ke ujung jari tangan. Begitu pula dengan panggul mulai dari pelvis sampai ke ujung jari kaki. Dan itu bukan hanya tulangnya saja, jadi memang pada saat dia problemnya itu meliputi saraf, meliputi pembuluh darah, walaupun itu selama itu masih di muskuloskeletal system, itu masuk dalam skopnya ortopedi.
Jadi misalnya ada robekan pembuluh darah di lengan, itu ya ortopedi juga bisa masuki kompetensinya. Itu pula juga problemnya bukan hanya trauma saja, ortopedi juga menangani untuk di bidang-bidang yang tumor pada tulang mungkin yang paling sering tahu osteosarkom mungkin ya kompetensi untuk bisa mendiagnosis, ataukah nice to know aja fraktur femur itu trauma, tapi misalnya ada kasus yang lain infeksi osteomyelitis mungkin ya, kalau adik-adik sudah sering mendengar kata-kata tersebut. Nah, yang ini tuh memang ortopedi itu dalam pikirannya adik-adik mesti ini patah, operasi, pasang pen, selesai. Padahal sebetulnya kalau mau dilihat ini yang di atas ini memang dia adalah sama-sama fraktur proksimal femur. Kan yang satu dipasang plate, screw, yang satu dipasang nail, itu dipasang screw saja. Jadi sama seperti cabang kedokteran yang lain, tidak ada sesuatu yang benar-benar mutlak dalam ortopedi. Artinya di cabang ilmu kedokteran kan kita kalau sudah dikasih ajar sama guru-guru kita bahwa kalau misalnya kedokteran itu adalah an arts, not only exact. Jadi misalnya matematika 2 tambah 2 itu mesti 4, mau tanya di Afrika, tanya di Australia, mau tanya dimanapun pasti jawabannya 4, cuma dengan bahasa yang berbeda. Tapi kalau di kedokteran, orang sakit sama, dengan kondisi yang sama, dikasih obat yang sama, hasilnya bisa berbeda. Misalnya contohnya, orang yang tifus, drug of choice misalnya chloramphenicol atau tiamphenicol, satu orang dikasih itu sembuh, satu orang yang lain dikasih itu malah dia alergi, reaksi alergi obat, atau dia nggak cocok, sensitif, hipersensitif, dan terjadi macam-macam malah. Jadi memang banyak faktor yang dipertimbangkan. Contohnya misalnya seperti yang sebelah kiri, ini orang usianya dewasa muda, faktornya cukup komunitif, jadi dipilih plate and screw untuk fiksasinya, sedangkan untuk yang di tengah sini, karena usianya sudah lanjut, kita memilih implan yang sifatnya load bearing. Jadi perbedaan dasar fiksasi plat dan nail, itu kalau plate and screw itu sifatnya load bearing, pada saat dia mulai menumpu, bebannya itu akan dibebankan pada plat seluruhnya. Sedangkan kalau yang nail, bebannya lebih sharing antara tulang itu sendiri dengan nailnya. Sedangkan kalau untuk yang sebelah sini, karena dia masih pediatri, sehingga kita minimal invasif supaya tidak terjadi avascular necrosis pada head femurnya, kita menggunakan fiksasi pun yang minimal. Tapi tidak semua diselesaikan dengan operasi. Pada anak-anak terutama biasanya kita memakai prinsip do no further harm. Misalnya terjadi seperti ini. Fraktur pada anak-anak ada yang tahu istilah khasnya apa? Depannya G, R, itu ada yang bilang green stick. Sip. Apa dek green stick itu dek? Lanjutnya. Siapa tadi yang bilang green stick? Ya, jadi green stick itu adalah satu fracture incomplete yang terjadi pada anak. Memang dikarenakan pada anak-anak itu dia selaputnya periosteumnya masih cukup tebal sehingga kita tidak perlu terlalu invasif. Yang penting kita perbaiki alignmentnya, kita pasang cast, jadi kurang lebih sebulan gitu dilepas, insya Allah kan sudah baik sendiri. Jangan kalau ini fraktur kompresi pada lubal, burst fracture sih, lebih tepatnya burst fracture karena dia sudah sampai melewati middle column. Dia dilakukan fiksasi, dikoreksi supaya tidak terjadi deformitas di kemudian hari. Nah ini yang saya dibilangkan, ini bukan kompetensinya dokter umum, tapi cuma sebagai pandangan aja bahwa ortopedi itu bukan hanya tulang saja. Salah satu kasus yang dikerjakan adalah misalnya kasus infeksi, orang ini awalnya cuma luka kena duri, terus terjadi infeksi sampai kulitnya bernanah dan lain sebagainya, dan akhirnya terjadi tendon expose. Ada bagian struktur tubuh kita yang tidak boleh expose dari dunia luar secara langsung. Contohnya tulang, terus tendon, terus vaskuler, saraf, itu tidak dalam jangka waktu yang lama dia akan segera mengalami kerusakan yang irreversible dan tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau ada tendon expose, kita harus segera melakukan tindakan untuk di cover. Menutupnya diambil dari kan flap. Jadi flap itu kita memindahkan, kalau island pedicle berarti dipindahkan sekalian dengan pembuluh darahnya untuk menutupi di daerah yang memang expose tendonnya. Sedangkan daerah sini, di mana kita ambil di samping, sisi ulnar dari tiga, itu di daerah yang ada tendonnya, kita bisa menutupnya dengan skin graft. Kenapa kok bulat aja dok? Ini diambil, tutup skin graft. Kenapa nggak skin graft langsung di sininya? Karena skin graft itu tidak bisa langsung ditanamkan di tendon. Kalau nanti akan terjadi yang namanya tethering, jadi akan lekat, dia glidingnya akan terganggu dan fungsi dari jari akan terganggu. Terus kita juga di ortopedi menangani di congenital deformity. Kalau ini ada yang tahu ngapa nih? Block. Pergi cari nggak emergency ortopedi malah takut congenital ya.
kelainan kongenital pada anak-anak. Kadang untuk kita meningkatkan fungsinya kita bebaskan, nggak bisa langsung dipotong sigar gitu aja, nanti akan menimbulkan kontraktur tinggi dan fungsinya akan yang nggak baik. Makanya kita lakukan Z plastik dan juga ini kelebihan jarinya. Mungkin sebagian orang kalau bukan hitam kita bilangnya itu polidaktili, tapi kalau ini bibit hitam karena dia di daerah jempol. Ini nggak cuma sekedar diambil aja, direkonstruksi supaya dia alignmentnya bagus lagi dan fungsi jempolnya bisa kembali baik, karena nantinya kita harapkan dia berfungsi. Nah, karena jempol itu 60% fungsi tangan hand function itu ada di jempol. Di ortopedi juga tidak cuma trauma kongenital dan infeksi, dia juga menangani di degenerative disease. Ini adalah osteoarthritis. Osteoarthritis dia grade-nya sudah grade advance, umurnya masih relatif muda, 50 sekian, sehingga dia masih aktif. Surgery dipilih karena dia masih ingin kembali normal. Kalau melihat dari klinisnya, dia memang terjadi angulasi, valgus memang lebih jarang, biasanya paling banyak kita adalah varus, deformity, cuma kasusnya adalah valgus. Kita melakukan operasi, ini terjadi kerusakan, kita pasang implan dan kita realignment. Kita perbaiki supaya dia kualitas hidupnya jadi baik lagi, bisa beraktivitas lagi. Kalau orangnya kooperatif, 1 bulan dia biasanya sudah bisa bergerak dengan baik, bisa berjalan lepas tongkat. Tapi kadang-kadang tidak selalu sama, sometimes orang pas ambang batas darinya, dia akan. Ini juga degeneratif yang lain di bahu, dia biasanya suka main golf, tapi terus dia mengalami artritis pada sendi bahunya. Kita juga melakukan further investigation di MRI-nya, ternyata juga ada kerusakan dari rotator cuff, sehingga memang perlu dilakukan penggantian persendian itu tadi. Nah, ini masuk ke main topiknya, orthopedic emergencies. Jadi emergency ortopedi itu memang yang paling sering ditemukan di lapangan tuh open fracture. Mungkin banyak yang sudah tahu tentang open fracture, penata laksana dan lain sebagainya. Saya hanya bahas tentang singkat saja tentang apa itu open fracture, gimana tata laksana awal sebagai dokter umum di depan, mana kita mendiagnosa open fracture dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah acute compartment syndrome. Compartment syndrome itu adalah suatu peningkatan tekanan intrakompartmental pada ekstremitas. Jadi biasanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, dislokasi pada persendian, dari panggul, bahu, sendi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang disertai dengan penyerta yang lain. Neurovascular injury itu suatu kondisi di mana dia terjadi bisa tunggal sendiri, penetrating direct trauma, ataukah memang dia menyertai pada adik-adik mungkin yang jaga di depan atau jaga di ruangan. Kalau ini kasus seperti ini sebaiknya dikerjakan kurang dari 2 kali 24 jam, karena setelah itu biasanya kerusakannya akan semakin berat pada persendian, bisa menimbulkan kecacatan, dan yang paling tidak kita harapkan kalau sampai dia menimbulkan infeksi sistemik, kalau misalnya pasiennya dengan daya tahan tubuh yang rendah, sehingga bisa sampai sepsis, akhirnya meninggal. Terus ini juga kalau diagnosis sindrom biasanya memang di daerah spine, dia juga perlu ditangani secara cepat, didiagnosis. Kalau misalnya untuk kompetensinya dokter umum memang sampai mengenali dan early treatmentnya seperti apa. Jadi memang kalau misalnya di fasilitas kesehatan yang lengkap, dikonsulkan ke dokter spesialis ortopedinya, atau kalau misalnya puskesmas, segera di-refer ke fasilitas kesehatan yang lebih. Open fractures. Apa yang dikatakan open fractures? Kalau seperti ini memang gampang ya. Selain nggak usah ngomong dokter, tukang becak yang ngerti ini ada luka. Tapi side-nya. Jadi salah satu yang paling simpel, kadang-kadang kalau memang luka yang di tempatnya fracture itu, dia darahnya itu ngembes terus. Apa ya? Merembes, iya betul. Alir pelan-pelan gitu ya. Terus juga biasanya kadang-kadang terlihat tanpa ada jaringan fat lemak, karena di dalam remedullary itu fracture itu dia hanya ngikut untuk keluar itu fatnya itu tadi. Jadi ada fat bubble-nya, walaupun dia kelihatannya seperti saja pinpoint not less than 1 cm, tetap kita menganggap dia sebagai open fracture dan treat as an open fracture. Terus yang sering dipakai ini Gustilu Anderson, banyak di ortopedi, di bidang yang lain itu klasifikasi itu memang sebetulnya adanya klasifikasi itu adalah untuk memudahkan kita komunikasi, karena nanti kalau kita masih di Indonesia aja bahasa komunikasi kita mungkin masih sama. Kalau misalnya nanti kita communicate sama other dokter gitu ya, kita harus bisa menyebutkan supaya yang kita bahas itu sesuai. Misalnya kita ngomongin
ini klasifikasi Gustilo Anderson fracture grade 3A atau grade 1 atau grade 2. Jadi orangnya sudah ngeh, oh ya Gustilo Anderson itu yang seperti ini. Misalnya klasifikasi juga untuk artritis, Calvin and Lawrence, itu juga kita bilang grade 3, orangnya sudah paham ya, kita aja bicara kalau misalnya dia mengerti klasifikasi itu. Jadi fungsi klasifikasi itu untuk menyamakan dengan kita. Yang sering dipakai adalah kalau grade 1 itu lukanya nggak terlalu kotor, besarnya dari cm, grade 2 lukanya antara sampai 5 cm, memang tidak terdapat fraktur yang komunitif, cuman memang ada sedikit kadang-kadang, tapi selama masih tutup tidak masalah. Grade 3 itu lukanya lebih dari 5 cm, terus memang perlu adequate sufficient. Yang grade A itu memang dia masih bisa ditutupkan dengan baik, B mungkin sudah susah ditutupkan, 3 itu ada penyertanya, cedera vaskular kah, cedera saraf kah, jadi memang C itu biasanya kita treatment. Ya. Nah ini yang untuk jadi nanti kalau sudah jadi apakah nanti tugas di tangan, apakah nanti tugas di ID, apakah di satu open fracture, kita kerjakan adalah kita tutup lukanya dengan kasa yang kering dan steril sebisa mungkin ya. Kalau ada tulang yang kadang-kadang menyeruak keluar begitu, nggak usah repot-repot untuk bisa dimasukkan lagi, sudah biarkan di situ. Yang thing to do adalah tutup lukanya yang steril, pasang spalek itu kayak begitu ya. Kalau misalnya pasang X-lab dan lain sebagainya silakan. Kalau enggak ya pakai spalek yang dibuat di mana saja. Terus setelah itu segera kasih antibiotik tetanus. Terus kalau memang dia masih dalam segera dilakukan, direncanakan untuk debridement. Nanti untuk decision-nya apakah dia mau dilating atau apa, itu memang sudah bukan kompetensinya, kan dengan dokter ortopedi. Memang kalau nggak pernah dengar yang golden period, 6 jam, 8 jam, itu kadang-kadang nggak betul-betul fix. Kalau memang bone, tensi, kotor, ya memang mungkin lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau misalnya memang dia tidak terlalu besar, potong yang dari biasanya kalau di lapangan itu yang paling penting nanti adik-adik ketahui adalah gimana kita transportnya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan replantasi itu sendiri. Jadi kalau di tempat kita kebanyakan memang masyarakat kita kalau mengalami seperti ini kepinginnya sebisa mungkin disambung Pak. Cuman memang yang kandidat untuk bisa disambung itu adalah kandidat-kandidat tertentu. 1, clean cut. 2, tidak ada kerusakan yang eksesif. Ada crash injury, kontomitan yang nggak terlalu banyak, itu masih bisa kita upayakan untuk disambung. Terus tidak lebih distal dari IP. IP itu interphalangeal joint. Jadi kalau misalnya putusnya di ujung sini ya kayak melekan buat hari 2 malam ya susah untuknya karena sudah terjadi pembuluh darah yang arteriol yang sangat kecil. Nah, yang kembali lagi saya mau tekankan adalah untuk transportasinya. Jadi masukkan ya stam distal yang terpotong itu tadi dalam plastik. Ke dalam plastik supaya dia kedap air, terus nanti masukkan juga setelah itu baru dimasukkan ke dalam es. Esnya itu sebisa mungkin nggak usah terlalu dekat, yang penting dia dingin karena kalau dia terlalu nempel tanpa ada plastik di antara mereka juga bisa terjadi frostbite dan kurang bagus nanti hasil post operasinya. Terus jangan sampai ini tidak kedap karena nanti biasanya esnya itu akan mencair, kalau dia sampai terendam basah juga mempengaruhi prognosisnya. Setelah melakukan tindakan operasi mungkin berhasil di awal tapi nanti akan terjadi proses berikutnya. Mungkin ini berhasil kembali tapi kalau sempurna, tapi yang jelas pasiennya happy, kita juga senang karena ini masih dilakukan dalam waktu yang dekat karena ada waktunya. Kalau dia semakin proksimal mengalami kerusakannya, artinya kita harus mempertimbangkan kerusakan jaringannya sudah masuk reversible atau irreversible. Contohnya di ujung jari, mungkin masih 6 jam, 8 jam masih oke, kita coba untuk sambung lagi. Yang paling banyak adalah jaringan struktur tendon, ligamen, tulang yang masih oke, tidak akan vaskularisasi. Tapi kalau dia di daerah upper arm atau lower arm, benar-benar totally rupture, putus, amputasi, itu dia butuh waktu kurang dari 4 jam
Kalau muscles itu lebih dari 4 jam, 6 jam itu biasanya sudah mulai terjadi kerusakan yang irreversible, sehingga kita sambung pun nanti akan terjadi rhabdomyolysis dan lain sebagainya. Baik. Nah, komplikasi dari open fracture itu sendiri adalah jadi infeksi. Infeksi pada jaringan permukaannya yang tidak kita harapkan kalau sampai terjadi osteomyelitis. Dan juga salah satu komplikasinya tetanus. Jadi maka dari itu kalau ada open fracture tetap selain antibiotik jangan lupa untuk diberikan salah satu contohnya yang terjadi infeksi. Jadi pasien ini datang dicoba untuk dilakukan ORIF, diberikan plating, tapi ternyata dia terjadi infeksi di kulitnya nekrosis, akhirnya perlu dilakukan soft tissue coverage-nya dengan menggunakan flap. Pindahkan kulit dari belakang, di flap untuk masukkan ke depan sana. Terus kalau dia enggak atau yang sama, sural flap cuma kasus yang pasien yang berbeda, bone expose, ada implant expose, dilakukan penutupan flap karena untuk implant expose maupun bone expose tidak bisa dikerjakan dengan skin graft. Sehingga memang perlu dilakukan prosedur yang lebih lanjut. Maka dari itu sangat penting untuk adik-adik yang nanti di ujung tombak, vaskes depan, untuk segera mendiagnosis jadinya open fracture dan melakukan proper treatment di awal-awal. Kita bicara emergensi yang selanjutnya, acute compartment syndrome. Compartment syndrome itu kita tahu bahwa itu adalah peningkatan dari tekanan intrakompartmental, sehingga memang kita misalnya mengetahui kuris di kaki bawah itu dia ada beberapa kompartemen di sana. Biasanya kalau terjadi fracture ataukah dia terjadi tekanan crash injury walaupun tidak ada patahnya, kadang-kadang terlindas. Kalau orangnya gemuk, saya punya kasus kemarin dia tidak sampai patah. Jadi dia kulitnya nekrosis karena terjadi tangential injury. Karena kombus yang itu pun bisa menyebabkan pembengkakan dan ketat, organnya terlalu ketat. Snake bite juga bisa, pun bisa. Saya juga punya pengalaman zaman pendidikan dulu, yang meres itu tentara deh, kelas saya. Kita zaman itu punya tourniquet pneumatik. Yang aman memang pakai tourniquet pneumatik. Dan senior saya itu pakai tourniquet atau smart gitu. Dia menggunakan tourniquetnya dengan terlalu bersemangat, akhirnya pasiennya jadi hiperlesi. Yaitu tadi, terus di terapi, fisioterapi dan sebagainya. Poinnya adalah harus berhati-hati untuk tourniquet yang tidak dikontrol dengan tekanan. Kalau pneumatik itu, ya misalnya tensimeter itu mungkin ada bisa tahu ya, tourniquet yang pneumatik itu ada tekanannya di situ, kita bisa kontrol dan kita bisa setting untuk berapa lama. Sedangkan kalau enggak, itu biasanya kita ikat aja dengan apa yang ada. Jadi kalau misalnya nanti di daerah atau satu dapat open fracture dengan penyerta arteri injury, kalian mau masang, biasanya kadang-kadang kalau panik, drop nggak bisa masuk alir terus kalian tourniquet di proksimalnya. Nah kalau itu tourniquetnya diikatnya terlalu kenceng, akan timbul masalah yang lain, akan menjadi kompartemen. Terus berhati-hati kalau menggunakan. Terus ini patofisiologinya sudah diajarkan sama kalian ya, peningkatan kompartemen, terus habis gitu itu bisa menyebabkan peningkatan dari tekanan intrakompartmental, karena peningkatan tadi aliran darahnya yang di kompartemen itu akan terhambat, akan menjadi iskemik, bisa sampai terjadi pills, parestesi dan paralyzed. Jangan sampai keluar semuanya. Jadi kalau kalian mencurigai adanya kompartemen syndrome, memang yang gampang kalau di ujian disebutkan ya ini, sampai kan jangan sampai nunggu ini semuanya sudah keluar. Nanti ada yang perlu dianukan apa. Jadi kalau sebelum itu sudah terdiagnosa dengan baik, laporkan ke dokter spesialis DPJP ortopedinya, atau misalnya memang masih di fase 1, ya sudah dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang, clinical findings-nya yang ditemukan. AP, iskemi, pain, paralysis, jangan sampai semuanya keluar. Yang paling awal-awal adalah rasa nyeri. Kadang-kadang rasa nyerinya itu tidak dengan yang sudah, misalnya kita sudah memasang pin. Pinnya itu kita pasang kebetulan karena kita pengennya dia tidak banyak, kita pasang agak terlalu ketat. Kita pasang cast, ada yang sudah ikut cast, pasang cast.
gips. Terus pasien itu kalau sudah dimobilisasi, nyerinya fraktur itu akan berkurang. Tapi pada pasien ini biasanya kalau kita kompartmen sindromnya akan semakin hebat. Dan pain passive stretch. Jadi misalnya kompartmen sindromnya di misalnya passive stretching. Itu benar-benar keras deh, kayak papan. Saya pernah sekali dapat kasus. Dan ini kan masih bengkak, bedakan ya nanti bengkak dengan kompartmen sindrom. Kalau bengkak itu every fracture pasti bengkak. Cedera apapun pasti biasanya diikuti dengan swelling, sprain, strain, apapun itu pasti swelling. Kalau bengkaknya itu kulitnya nggak sampai terlalu keras, ya kayaknya sih masih oke aja. Terus kalau bengkaknya itu sampai ininya kulitnya itu kita pegang itu kayak papan, nah itu harus hati-hati apakah ini benar-benar terjadi kompartmen sindrom atau enggak. Kalau di rumah sakit yang punya fasilitas enak, tinggal kita suntikkan ke kompartmen yang kita curigai terjadinya peningkatan, terus ini tadi ada kalau misalnya normal itu sampai Hg, meningkat kalau sampai 30, 60 itu sudah mulai iskemi. Kalau 120 berarti sudah sampai tinggi sekali dan bisa menimbulkan iskemik dan nekrosis limb. Saya pernah dapat kasus waktu saya pendidikan di Sutomo, pasien itu frakturnya simpel, fraktur simpel di tibia. Ya, tapi sayangnya datang duluan ke sangkal putung. Nah, di Indonesia ini masih banyak sekali sangkal putung. Ortopedi juga dibilang sangkal putung cuma ada gitu. Sangkal putungnya itu pasang splint, pasang bebet kenceng sekali sampai 3 minggu. Pasien datang ke Sutomo itu sudah dengan nekrosis sampai ke proximal femur, padahal fracture-nya hanya di bawah dan pasien dengan sepsis pada saat itu. Hati-hati kalau memasang splint, masang apa, boleh kita mengimobilisasi, tapi pastikan tidak terlalu ketat. Sampai sekarang pun saya selalu memesankan sama teman di IGD, kalau misalnya pasang splint terlalu ketat, saya karena punya pengalaman dengan memang di sangkal putungnya itu dipasang kayak bambu-bambu begitu, ditekan dengan keras sekali pakai elastic bandage, mereka juga punya elastic bandage. Jadi terus akhirnya minggu ketiga dia mengalami nekrosis, amputasi. Jadi kasihan, padahal sebetulnya kalau datang ke Sutomo aja ya cuma awal. Nah ini, jadi yang paling poinnya adalah early recognition, harus tahu awal-awal teman-teman yang di jaga depan, karena kita kalau nanti sudah jadi dokter spesialis barang nggak ada, kecuali kalau di Sutomo sekarang kayak anestesi suruh jaga, terus emergency mereka standby. Cuman kebanyakan spesialisasi yang lain on call, sehingga yang di depan itu yang harus benar-benar waspada, paham dan lain sebagainya. Karena kalau nanti itu kelewat dan dia sudah melewati 4 jam, 6 jam, akan terjadi cacatan, complication. Karena ada beberapa otot yang mengalami damage itu lebih dari 4-6 jam, dia akan mengalami irreversible damage. Jadi yang pertama dikerjakan, kalau memang dia dipasang splint atau cast, dikendori, dilonggarkan, dibuka. Itu nanti goyang-goyang gimana dok? Sementara enggak apa-apa, karena kita mengutamakan kompartmen sindromnya itu tadi dulu. Terus dressing apapun, bandage apapun, lepas dulu sementara, terus diangkat, ditinggikan, supaya membantu backflow-nya. Kalau pasien masih memungkinkan untuk menggerakkan ekstremitas di distal dari fracture, misalnya frakturnya di forearm, terus tangannya, jari-jari tangannya, pasien masih bisa bergerak secara aktif. Sarankan pasien untuk menggerakkan jari-jari tangannya, supaya dia membantu pumping-pumping untuk backflow-nya kembali lagi ke jantung. Memang itu perlu kita kasih time juga, waktunya gimana klinisnya membaik atau tidak. Kalau nggak membaik, ya segera dipertimbangkan untuk dilakukan operasi, lakukan fasiotomi, laporkan ke DPJP-nya, ke ortopedi, karena memang kalau misalnya dia tidak membaik, kita lakukan fasiotomi, dia akan terjadi kecacatan yang fatal. Nah ini contohnya fasiotomi. Mungkin untuk sebagian orang ngeri, karena dibuka gini aja terus dibiarkan, tapi justru akan seperti ini, itu yang menyelamatkan kakinya ini. Kalau dia tidak difasiotomi, tidak dibuka, dia akan bisa mengalami tekanan yang berlebihan dan akan menekan ke struktur organ penting yang lain, termasuk pembuluh darah, saraf, muscle, kerusakan permanen itu tadi.
Memang kalau untuk di daerah kruris ini paling sering mengalami komponen sindrom dengan forearm, karena di kruris posisinya tulang cukup banyak, besar istilahnya, lebih ideal dibandingkan kalau itu di femur. Femur itu bulky mass banyak sehingga kompartemennya nggak terlalu sering terjadi, walaupun tetap bisa. Ini kita kalau melakukan, ini bukan kompetensinya dokter umum, yang penting sekedar tahu aja. Nah, kita biasanya kalau melakukan fasciotomi tidak hanya di satu saja, pastikan semua kompartemen ikut terbuka, karena sometimes kita buka satu tapi yang lain tidak terbuka juga sama. Contohnya kalau yang di forearm kita lakukan fasciotomi. Nah, ini komplikasinya kita harapkan kalau sampai dia ini proximal ischemic namanya. Jadi terjadi kompartemen sindrom karena telat penanganannya, kontraktur karena otot-ototnya mengalami kerusakan yang tidak bisa reversibel lagi dengan sarafnya. Jadi cacatannya sehingga walaupun tangannya masih ada tidak mengalami, tapi sudah tidak bisa fungsional seperti awal. Itu kita harapkan jangan sampai pada saat depan ada tanda-tanda nyeri berlebihan, pasif stretching, coba dikendori, kasih evaluasi. Kalau nyeri tidak berkurang, sudah dikonsultasikan ke ortopedinya. Atau kalau memang tidak ada dokter ortopedi ya ke yang berat itu ya memang sampai terjadi limit ischemic, jadi amputasi sama seperti mau pendidikan. Ada juga kalau kerusakannya severe, jadi rhabdomyolysis dan sampai terjadi akut terlalu beratnya. Jadi yang emergency, jadi yang berikutnya adalah lokasi sendi. Lokasi sendi itu memang kalau kita ketahui adalah suatu dari joint itu dari panggul, shoulder, bahu, lutut, ankle, atau lokasi di tempat-tempat lain, elbow. Jadi memang biasanya seringnya disebabkan oleh trauma. Kalau pertama kali traumanya itu biasanya lumayan high velocity trauma, karena yang mengikat dari persendian itu adalah ligamen-ligamen yang cukup besar. Apalagi kalau itu sampai di panggul itu bentuk sehingga ya memang kalau sampai lepas mestinya traumanya harus high velocity trauma. Nah, tapi biasanya pada saat terjadi penyembuhan setelah dideposit, balikan sometimes ada beberapa pasien yang fully recovery sehingga dia masih terjadi instability dan bisa terjadi recurrent maupun sampai habitual. Kalau habitual sama yang perlu dilakukan adalah dilakukan pemeriksaan X-ray sebelum dan sesudah. Soalnya kadang-kadang pada saat sendi itu keluar dari persendiannya ada fraktur penyerta yang tidak tampak karena overlapping dengan tempat yang lain. Walaupun di X-ray kita pasti tahu peraturannya masih apa, times dan lain sebagainya, itu memang untuk mengurangi resiko kita miss untuk diagnosis apakah ada fracture penyerta atau tidak. Shoulder dislocation ini dislokasi pada sendi bahu. Jadi memang yang paling sering adalah anterior dislocation. Anterior dislocation itu dislokasi ke anterior inferior terutama lebih banyak, memang sekitar 95% itu biasanya karena jatuh, karena dia terbentur, dia menahan, itu dia akan jadi dislokasi ke sisi anterior. Ini adalah glenoidnya, ini adalah head of humerusnya, sedangkan ini adalah greater tubercle. Dia tempat melekatnya beberapa insersi dari apa? Tapi beberapa kondisi hal tersebut tidak tampak. Kalau chip fracture kecil dan lain sebagainya dia ketutupan, sehingga maka dari itu perlu dilakukan pemeriksaan ulang pada saat dia setelah dilakukan reposisi. Kalau dalam hal ini selain reposisi kita juga melakukan minimal invasif untuk screw karena untuk memfiksasi tempat greater tubercle-nya tadi mengalami fracture. Biasanya kalau ke posterior itu sangat jarang. Saya cuma dapat sekali satu kasus pada saat saya masih awal-awal jadi dokter orto, itu dislokasi ke posterior karena kesetrum. Nah, benar, jadi memang dia karena kesetrum atau karena kejang, bisa sampai ke belakang. Karena di belakangnya itu kan ada scapula ya, lebih repot untuk dislokasi ke belakang. Jadi pada saat dia mengalami dislokasi itu lagi main video game terus kesetrum. Nah, itu kita memang perlu melakukan reposisi segera juga. Sometimes beberapa kasus terlewatkan untuk dislokasi posterior. Dislokasi elbow
Ini jelas biasanya deformitasnya kelihatan. Klinisnya itu dia kelihatan kalau oh ya bengkong gitu ya. Mungkin cuman kita DD-nya sama fraktur distal humerus gitu aja, tapi kelihatan deformitas, dia susah bergerak dan memang dari konfirmasi X-ray-nya dia keluar. Ini apa namanya? Olecranonnya keluar dari distal humerusnya. Sering juga disertai penyertanya dengan fraktur di sekitarnya sampai fraktur dari head radius itu lebih nggak stabil. Jadi sometimes selain reposisi juga perlu dilakukan tindakan yang lain, Orif. Hip joint dislokasi. Saya carikan gambar aja, jadi mereka dislokasinya kalau hip itu hip yang affected, yang paling sering posterior dislocation deh. Jadi biasanya dia adduksi, internal rotasi, dan fleksi. Jadi kayak begini biasanya kalau dislokasi itu. Karena dia lari ke belakang. Sedangkan kalau yang dislokasi anterior dia lebih megagah, mekangkang, abduksi, abde. Nah kalau misalnya seperti ini kita evaluasi secara klinis dia gerak kesakitan, tidak bisa digerakkan, terus kita melihat deformitas bentuknya seperti itu, shortening, beda panjangnya antara yang kaki sebelahnya yang masih sehat dengan yang affected. Terus kalau misalnya itu dibiarkan terlalu lama, dia juga bisa menimbulkan resiko avaskular necrosis, jadi kerusakan pada pembuluh darah, pada head femurnya dia, sehingga jangka panjang kadang-kadang kalau sudah mengalami rusak akan terjadi osteoartritis lebih awal walaupun pada usia muda. Jadi memang dislokasi itu termasuk salah satu emergensi ortopedi, sesegera mungkin kita kembalikan ke posisinya karena salah satunya bisa memberikan penekanan terhadap struktur-struktur organ penting di luar dari sendi itu sendiri, apakah di vaskuler, apakah di saraf dan lain sebagainya, dan juga dia ada beberapa problem yang bisa timbul di kemudian hari sebagai kecacatan, sehingga sebaiknya kalau ada dislokasi segera dikerjakan. Dislokasi lutut paling sering memang adalah dislokasi anterior. Yang bingung nanti pertanyaan, dok ini kok bilangnya anterior, kenapa enggak yang ke belakang sini posterior? Kita ngeliat dari fragmen distalnya deh, jadi displace-nya kemana. Kalau yang distal itu dari tibianya, ini displace yang ke depan, ya ini kita bilangnya adalah anterior. Biasanya dislokasi genu itu gayanya cukup besar dan akan disertai kerusakan jaringan yang cukup luas. Artinya ligamen yang di lutut itu kan beda dengan panggul. Kalau panggul itu jointnya tuh ball and socket joint, sedangkan kalau lutut tuh kayak hinge joint begitu aja, sehingga sama-sama diartrodial joint tapi sifatnya berbeda. Sehingga kalau misalnya lutut itu mereka banyak menggantungkan pada ligamen-ligamen yang ada di sekitar lutut kayak ACL, PCL, MCL, LCL ya. Itu biasanya kalau dislokasi dia robek semua dan akhirnya menimbulkan instability. Mungkin nanti setelah reposisi terus dilakukan casting gips, nanti end resultnya nanti perlu dilakukan tindakan lebih lanjut lagi untuk surgery rekonstruksi ligamen-ligamennya. Neurovascular injury ini juga termasuk kegawatan dari ortopedi. Jadi kegawatan dari ortopedi itu biasanya kalau luka cedera pada pembuluh darah di muskuloskeletal system itu juga termasuk kegawatan dari ortopedi. Kadang-kadang dokter ada lukanya, darahnya ngalir terus kenceng, nggak berhenti. Ya yang pertama itu ditekan dengan kasa yang besar, terus setelah itu dipasang, mungkin dibantu dengan elastic bandage untuk kompres. Tapi pilihan terakhir itu baru di tourniquet, tapi itu pun berkala ya. Sebisa mungkin sih tutup aja sama kasa yang tebel, elastic bandage, tapi memang kadang-kadang kalau cedera arteri itu darahnya banyak sekali dan susah dihentikan hanya dengan itu saja. Terus kita juga harus selalu evaluasi sebelum dan setelah reposisi, karena kadang-kadang sebelum reposisi, sebelum tindakan dia tidak apa-apa, tapi pada saat setelah dikembalikan ke tempatnya ada pembuluh darah yang kecepit, ada saraf-saraf yang malah terhimpit, jadi tetap AVN distal dari cedera tadi diperiksa sebelum dan sesudah. Misalnya contohnya pada fraktur humerus itu sering terjadi cedera pada nerve radialis, itu juga kita periksa. Sebelum operasi diperiksa kemampuan nerve radialisnya bagaimana, sesudah operasi juga dievaluasi. Jangan sampai terjadi iatrogenik, artinya kita setelah melakukan tindakan malah dia keble, terjadi itu tadi. Terus neurovascular injury bisa terjadi karena compartment syndrome seperti yang contoh sebelumnya. Gips yang terlalu ketat juga bisa menimbulkan cedera pada saraf maupun pembuluh darahnya. Ini kalau seperti ini jelas ya, kelihatan dia ada robekan ini pada arteri radialis, dia jatuh bersih-bersih kaca akuarium terus mengalami robekan, arteri radialisnya rupture, ditutup bebat
sesegera mungkin diacarakan di kamar operasi. Jadi intinya kalau di adik-adik kompetensinya di depan, mengenali bahwa dia cedera arteri ataupun vena yang besar, segera dikendalikan pendarahannya, ditutup, terus cek di loading dengan cairan, cek sebalan cairannya bagaimana, jangan sampai dia ininya berhenti tapi dia dehidrasi, karena dehidrasi itu hypovolemic shock itu bukan suatu kondisi yang bisa dimaafkan. Artinya dalam waktu pendidikan dulu kalau sampai trauma itu terus mortalitasnya gara-gara hypovolemic shock itu bakal jadi masalah nanti. Jadi gimana caranya kita kontrol bleedingnya, kita segera mendiagnosis, terus kita segera memberikan penanganan pertamanya tadi itu. Kalau ini yang sebelahnya itu ulnaris ini, banyak kasus-kasus kecelakaan seperti ini. Kadang-kadang dia kena gerinda, kena apa di tempat kerja, ataupun dia kecelakaan sepeda motor terus kena bagian dari motornya sendiri. Itu memang segera perlu didiagnosis, diidentifikasi, dan ditata laksana. Terus nanti misalnya ya syukur-syukur ada yang nyantol diingat, tapi kalau kalian basic anatominya bagus, pasti sudah langsung berpikir ke sekitar organ sekitarnya. Artinya memang anatomi, kalau zaman saya dulu tuh masih paket soalnya, jadi saya dulu diajari itu anatomi, fisiologi, terus nanti patofisiologi. Jadi pada saat itu kadang-kadang nggak enaknya itu saya nggak tahu, saya belajar ini itu buat apa ya, maksudnya kepentingan klinisnya itu seperti apa ya. Kalau yang sekarang kan pakai paket ya sistemnya ya, apa kalian blok, pakai blok itu jadi sudah langsung lebih komprehensif, jadi tahu belajar anatomi ini, patofisiologinya ini. Memang ada enaknya, ada plusnya, ada minusnya lah ya. Anatomi hafal, gue mari ujian ya selali maneh. Waktu masuk di ortopedi, kate operasi kon ngapal anatomi maneh ya padha wae. Jadi prinsipnya akhirnya belajar berulang tanpa kita tahu esensinya, sehingga memang kalau di awal-awal kita sudah tahu pentingnya anatomi, pentingnya fisiologi dan patofisiologi, kita nanti bisa lebih dalam lagi untuk belajar dan tidak perlu mengulang-ulang terlalu banyak. Dislokasi shoulder biasanya axillary artery, kadang-kadang juga di axillary nerve-nya juga bisa mengalami cedera. Ini juga di elbow dislokasi biasanya brachial artery. Kalau di supracondylar fracture itu femoral artery, karena femoral artery ini berjalannya sudah mepet, dia mau masuk ke fossa poplitea. Jadi dia awalnya dari sisi medial femur, terus dia berjalan menuju ke posterior. Di saat dia di distal femur itu dia mulai mepet di daerah dekat tulang, sehingga pada saat terjadi fracture di sana komunitif, sometimes dia terjadi robekan pada pembuluh darah itu juga. Jadi kalau yang cedera pada vaskuler terbuka tadi, darahnya ngucur-ngucur, diagnosisnya mungkin nggak terlalu susah. Ya cuma tinggal mikir aja, ini kira-kira dari arteri mana. Tinggal browsing, zaman sekarang buka handphone sudah tahu, oh ini mungkin radialis, oh ini daerahnya ulnaris mungkin, oh ini mungkin cuma superficial vein. Tapi kalau misalnya dia tertutup, kok tahu-tahu tangannya pucet, kakinya pucet, lah itu kita harus memikirkan bahwa ini jangan-jangan ada cedera pembuluh darahnya ya, karena tidak jarang misalnya dislokasi pada lutut tidak ada lukanya, tapi dia arteri popliteanya tertekan sehingga aliran darah ke distal limb-nya itu tidak ada. Ya itu tadi yang bisa kita dapatkan adalah dia kelihatan pucat, terus kuku-kukunya kelihatan sianotik, terus teraba lebih dingin. Kadang-kadang pasiennya juga mengeluh keringingan, kesemutan, tapi ini juga kita bisa didik dengan cedera pada sarafnya. Terus kita raba di tempat-tempat pulsasi arteri yang bisa kita raba di distal, misalnya pada dislokasi geno kita rabanya di daerah ankle, itu kita bisa meraba arteri dorsalis pedis maupun arteri tibialis posterior, itu kita bisa raba di daerah sana sekitar malleolus medial. Kalau yang dorsalis pedis mungkin di tengah dari tibia distal di sendi ankle joint itu sendiri. Kalau dia tidak teraba atau dia teraba lemah, yaitu kita harus mencurigai bahwa ini terjadi selain dislokasi juga penyertanya ada neurovascular injury-nya. Yang pertama dilakukan ya memang pasti dikonsulkan ya, tapi yang paling jelas adalah dibebaskan dulu semua splinnya. Ini mirip sama pada saat kita menata laksanakan untuk compartment syndrome, kita curiga compartment syndrome. Terus kalau memang ada dislokasi, kalau memang kalian memungkinkan
Dicoba kembalikan. Dislokasi yang agak gampang untuk tereposisi itu elbow misalnya. Elbow itu sebetulnya nggak terlalu susah. Oh sorry. Intermezzo di cadangan. Oke. Jadi kalau untuk fracture kita kan mungkin untuk realignment benar-benar yang bagus, yang pas seperti apa enggak. Jadi yang bisa kita kerjakan nanti kalau adik-adik pas. Okay. Oh, I see. Kalau yang bisa tes. 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 Oke, lanjut. Jadi apa namanya? Kalau misalnya dislokasi mungkin belum mampu untuk melakukan reposisi mandiri, kalau pada fracture terus kita mencurigai ada cedera pada pembuluh darah, kita bisa melakukan paling tidak at least realign. Artinya kita tidak mungkin melakukan benar-benar reduction yang sempurna kalau seperti di meja ruang operasi, tapi paling tidak kita kan bisa ngelihat misalnya kakinya setelah patah di sekitar kuris ini dia terus bengkong ke sana atau belok ke sana. Itu sebisa mungkin kita luruskan seperti bentuk anatominya. Nanti dari situ kita harapkan dia bisa paling tidak kalau ada yang ketekan, buckling karena fracture fragment dari fracture-nya itu tadi nggak sampai robek, dia bisa membaik. Tapi kalau ternyata memang totally rupture, tear, robek, ya nggak bisa, walaupun kita luruskan kita apa juga akan tetap pucat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya setelah itu kita punya fasilitas untuk angiografi, ya bisa kita kerjakan segera untuk diagnostik angiografi. Kalau misalnya memang curiga ruptur dari arteri, dari sana nanti bisa kita ketahui apakah memang ada ruptur arteri dan kita perlu segera melakukan penanganan supaya tidak terjadi kerusakan lebih lanjut yang permanen. Kalau memang tidak ada perbaikan setelah kita longgarkan, setelah kita luruskan, ya mungkin kalau nggak ada fasilitas ya kita buka aja sesuai dengan kecurigaan kita di daerah mana, karena biasanya kita sudah tahu misalnya di lokasi ini ada patah tulang di sekitarnya lutut distal, femur distal, itu kemungkinan cederanya di popliteal di arteri femoralis yang mau ke popliteal. Misalnya ada fracture radius yang ke arah distal, ada pucat dan lain sebagainya, mungkin ya terjadi kerusakannya di daerah arteri radialis dan lain sebagainya. Jadi bisa lakukan segera untuk tindakan. Kalau ini cedera pada saraf itu juga sering menyertai pada fracture ataupun dislokasi. Ini sama seperti yang shoulder tadi, juga axillary artery, tapi juga axillary nerve juga rentan untuk terjadi cedera pada saat terjadi dislokasi pada shoulder. Mengetahui simpel aja, mungkin kalau misalnya di area ekstremitas tangan itu suruh secara aktif dia menggerakkan extensive wrist, terus posisi antara finger sama ini, paling tidak kita 3 fungsi dari saraf itu kita sudah bisa lihat dengan dia bisa ngangkat begini dan posisi seperti ini. Artinya paling tidak radialis, medianus sama ulnarisnya aman. Jadi kalau dia secara aktif masih bisa melakukan seperti itu, oke, berarti kayaknya nggak ada masalah. Kalau mau lebih detail lagi ya bisa kita lihat nanti sensoris distribusi dari ulnaris di mana, radialis di mana, medianus di mana, itu kita bisa periksa satu-satu. Terus untuk clinical findingsnya, kalau pada cedera pada saraf itu biasanya kebas, keringingan, kesemutan, tidak nyaman. Terus kalau misalnya memang dia open, kapan kita melakukan eksplorasi segera pada cedera saraf? Kalau misalnya dia disertai dengan patah tulang dan kita mau intervensi patah tulangnya tadi, misalnya patah tulang pada humerus distal. Di sana itu biasanya cedera yang sering mengikuti adalah nervus radialis, karena dia bergerak, perjalanan nervus radialis itu dari sisi posterior humerus, nanti dia akan berpindah ke anterior compartment itu melalui sepertiga distal antara humerus dengan ulnaris, humerus distal tadi itu ke anterior tight melewati fasianya, sehingga fracture di daerah perbatasan sepertiga tengah distal itu sering disertai dengan radialis. Kalau kita mau intervensi ke radialis tulang humerusnya, sekalian kita melakukan eksplorasi.
Yang paling penting kalau untuk hati-hati adalah mendiagnosis, melaporkan. Kadang-kadang kalau dokter yang baik, spesialisnya itu juga baik, ya dia akan meriksa sendiri. Cuman kalau dokter spesialisnya sibuk atau sok sibuk, tidak meriksa, langsung main gas saja. Waktu dia setelah operasi lesi keple, nggak bisa ekstensi wrist, nggak bisa ekstensi head, manus, finger, kita jadi bingung. Ini gara-gara operasiku, nah ini gara-gara sebelumnya memang sudah terjadi, kenapa nggak kita ekspor dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang ada nanti yang di depan diomeli sama yang ini, terutama pernah. Juga merekso, kelewatan kabeh siji loro lah, itu hati-hati. Karena memang ada praktek ya, bukan berarti kita seenaknya sendiri, enggak. Nanti kalau ada yang ngambil spesialisasi PPDS misalnya di tindakan bedah, operasi atau apa, tangani sebanyak-banyaknya, enggak usah khawatir karena masih ada guru-guru kita yang kita tanyai. Nanti kalau sudah di lapangan, judgementnya itu akan lebih berat, artinya kita menghadapi masyarakat, kita menghadapi pasien, itu tidak semudah kalau kita pada saat duduk di bangku sekolah. Jadi kalau butuh urgent itu adalah kalau misalnya disertai dengan fraktur yang tadi saya bilang, ataukah memang pada saat terjadi cedera pembuluh darah seperti yang tadi itu penetrating, biasanya VAN ya, apa istilahnya ya, VAN ya, vaskular vena, arteri, nerve ya, itu kan selalu berurutan, berdempetan. Jadi kalau cedera-cedera kayak pasien yang saya tunjukkan awal penetrating injury langsung direct arteri ulnarisnya kena, biasanya hampir selalu nervus ulnarisnya juga kena. Begitulah dengan radialisnya. Jadi ada beberapa yang disertai di sana yang kita harus eksplor juga tempat-tempat tersebut. Kalau kita sudah fasih, paham, katam anatomi ya insya Allah selamat. Ini bukan kompetensinya dokter umum, tapi ini cuma sepintas saja. Pada kasus ini memang terjadi cedera pada saraf, cuman memang sarafnya itu di daerah brachial plexus sujuri. Mungkin tahu ya di sekitar bahu sini ada percabangan saraf besar yang keluar. Memang yang terjadi pasien ini mengalami kecelakaan, nggak ada patah tulang ya. Jadi ini hanya memar begitu saja di daerah sini, kelihatan ada jejasnya, bekas luka. Tapi pasien ini tidak bisa menggerakkan itu. Begini, jadi ya untuk ini pakai trapezius dia bisa, tapi untuk shoulder abductionnya dia tidak bisa. Terus untuk elbow dia nggak masalah, artinya memang problemnya kalau kita nanti ini sudah mendalam anatomi sekitar anatomi. Oh ini problemnya berarti di sekitar supraskapular. Pemeriksaan kayak ini untuk mengetahui secara lebih detail dan objektif ya. Dia masih bisa kayak jerat sama fibrous tissue bebaskan, kita neurotisasi, kita transfer di aksesorius kalau nggak salah ini. Saya ambil dari aksesorius, saya ambil satu vesikel, saya jahitkan ke tempatnya apa namanya suprascapular nerve-nya yang menginervasi supraspinatus untuk shoulder abduction-nya. Alhamdulillah setelah 1 bulan ini sudah bisa mengembalikan kekuatan yang sempurna yang perlu terapi lagi. Artinya memang kalau close seperti ini tidak usah buru-buru, yang penting di KIE dicatat dengan baik, di Vaskes 1 kah, di IGD kah, di manakah. Jadi kita apa yang kita lihat kita tulis, apa yang kita lakukan pemeriksaan kita tulis, apapun hasil pemeriksaan itu kita tulis. Itu untuk melindungi kita sendiri nantinya. Nanti kalau kalian sudah di lapangan, kalau misalnya itu nggak tertulis, loh tak periksa wis keple kok, tapi gak ada tulisan apa-apa ya, ada masalah apa-apa, tuntutan hukum itu sekarang ngeri-ngeri sedap buahnya, apalagi untuk dokter-dokter yang melakukan tindakan ya, itu bisa loh mana buktinya, mana ininya, itu memang repot. Jadi jangan lupa tulis apa yang kamu kerjakan apa yang kamu tulis. Nah kalau sudah menemukan sejak awal, ya memang ini sejak awal, ini memang ada jejasnya aja, tapi dia sudah terjadi tidak bisa untuk gini dan sebagainya dituliskan secara lengkap, ya tidak ada masalah nantinya ke belakang misalnya dirunut ada problem apa, tuntutan kita masih terlindungi.
ini yang lain lagi, septic arthritis. Septic arthritis itu adalah infeksi. Infeksi pada persendian ini memang suatu kondisi yang kadang-kadang sering kita temukan, cuman beberapa kasus yang kurang beruntung ya terlewatkan. Ini biasanya yang datang duluan, biasanya dia datang ke klinik, datang ke Vaskes 1. Jadi nanti adik-adik kalau sudah selesai harus aware sama septic arthritis. Septic arthritis itu awalnya nyeri-nyeri aja, terutama kalau misalnya pada orang usia lanjut, dia dengan komorbid diabetes, dia sudah tidak mampu seperti ini lagi, dia misalnya ada penurunan imunnya, tapi dia mungkin awal pikiran kita orang sepuh datang ke tempat kita nyeri lutut OA gitu, ya. Tapi kalian harus bisa membedakan apakah itu OA, osteoarthritis pada lutut yang memang banyak sekali kasusnya, ataukah itu ada septic arthritis, infeksi. Jadi septic arthritis itu adalah suatu infeksi di mana dia terjadi inflamasi di daerah sinovial membrannya di persendian di arterodial joint, di mana pada saat dia terjadi puncak dari infeksi tadi, dia akan produksi purulen, cairan yang purulen dan bisa merusak tulang rawan maupun permukaan sendi yang lain dan menimbulkan kecacatan yang menetap. Biasanya yang paling sering disebabkan oleh karena bacterial infection. Infeksi ini ada yang spesifik, non spesifik. Mungkin kalau spesifik seperti TBC tulang juga masih banyak di Indonesia, spine banyak, lutut juga saya dapat beberapa kali kasusnya. Cuman kalau septic arthritis itu bedanya dengan osteoarthritis adalah biasanya dia monoartikular. Jadi satu sendi aja biasanya terkena, bukan dua-duanya. Kalau osteoarthritis, yo kanan sakit, yo kiri sakit, yo sana linu, panggul linu, semuanya linu. Itu lebih arahnya ke osteoarthritis. Penyebabnya dari septic arthritis itu sendiri adalah bisa karena infeksi direct penetration, misalnya ada luka di sekitarnya lutut karena kecelakaan, ada robek, ada apa, langsung tembus sampai ke interartikuler di persendian, dia tumbuh bakterinya di sana, terjadi infeksi langsung, yaitu bisa direct penetration. Sedangkan kalau untuk penyebaran dari sebelahnya, sekitarnya itu bisa misalnya pada infeksi osteomyelitis, awalnya dia dari femur, distal, menyebar masuk sampai ke persendian, ke cartilage-nya, ke intraartikuler joint lututnya, itu juga bisa dari tulang sekitarnya, atau penyebaran dari tempat yang jauh. Biasanya kalau yang penyebaran dari tempat yang jauh itu pada orang-orang dengan kondisi imun yang kurang oke, misalnya pada penderita HIV/AIDS atau penderita diabetes kronis yang sudah lama, ya daya tahan tubuhnya nggak baik, biasanya dia kena infeksi sedikit di gigi atau apa, tapi dia bisa juga terjadi konkomitan di daerah lututnya. Lokasinya itu yang paling sering memang kalau orang dewasa itu di lutut yang mengalami septic arthritis itu. Kalau pada anak di panggul biasanya. Sedangkan kalau untuk pergelangan tangan dan sendi-sendi yang lain nggak terlalu banyak, biasanya hanya sekitar 10%. Sometimes di pergelangan tangan ini juga ada spesifik infeksi seperti TBC. Cuma nanti akan memberikan gambaran yang berbeda dibandingkan dengan septic arthritis karena bakterial yang non spesifik. Cuman bukan kompetensi yang dokter umum, nggak usah terlalu dibahas lah. Yang penting kalau sekalian sudah mencurigai ini septic arthritis, segera dievaluasi penunjangnya, segera diberikan tata laksana yang baik, dirujuk ke fasilitas yang bisa memberikan. Nah ini contoh gambaran klinisnya, kemerahan, inflamasi, bengkak, seperti ini juga. Kalau dibandingkan dengan yang sebelahnya dia oke, tidak ada masalah. Terus pergerakan persendiannya jadi sangat terbatas, digerakkan sakit, aktif maupun pasif sakit, pakai jalan juga biasanya sampai tidak kuat ya karena nyerinya. Kadang-kadang kalau dia sudah agak lama, demam juga sampai ke sistemik tubuhnya. Itu kalau diperiksakan biasanya CRP meningkat, leukositosis juga meningkat. Kalau kita kultur kadang-kadang kalau yang sudah severe dan cukup lama ada, cuman kita tidak usah nunggu sampai positif blood culture karena ini kan prosesnya aja lama. Kalau seperti ini kasep ya sudah kasep nanti. Untuk diagnostiknya memang ini kalau yang dengan fasilitas yang memadai kita bisa melakukan aspirasi dari cairan sendinya atau memastikan apakah inflamasi. Kadang-kadang tidak cuman GP aja kok, kadang-kadang kita spesialis juga iki OA, atau septic arthritis. Kalau gejalanya abu-abu diperiksakan aja cairan sendinya tadi. Biasanya dari fisik cairannya kelihatan. Kalau misalnya osteoartritis dia keluarnya biasanya kuning walaupun keruh, nggak terlalu keruh, agak bening. Cuman memang produksinya banyak, tidak terlalu kental juga. Kalau septic arthritis itu kadang-kadang ya warnanya agak kecoklatan begitu, terus dia lebih kental. Itu bisa kita lakukan pemeriksaan untuk laboratoris ya. Terapinya, kalau di kompetensi kalian yang penting adalah mendiagnosis, mengetahui ini septic arthritis, mungkin bisa dengan pemeriksaan laboratorium sederhana, periksakan darah lengkap, terus nanti dilihat LED-nya juga di tempat-tempat pemeriksaan sederhana masih bisa dikerjakan. Mungkin kalau kayak CRP di fasilitas yang lebih lengkap bisa diperiksakan ya diperiksakan, tapi kalau enggak usah.
Untuk terapinya sendiri adalah dilakukan debridement, bisa menggunakan ini artroskopi, salah nulis ngantuk iki bisa. Maksudnya artroskopi, artroskopi itu menggunakan minimal invasif, dicuci, di drainase pakai cairan bertekanan, atau di open arthrotomy, dikeluarkan aja langsung seperti biasa sambil dicuci. Dikasih antibiotik selama 5-7 hari, terus dikasih analgesik dan dilakukan imobilisasi dengan splintage ataupun back slap. Komplikasinya kalau tidak mendapatkan penanganan segera, terjadi kerusakan sendi yang progresif dan menetap. Artinya tulang yang rawan yang rusak itu sudah tidak bisa kembali lagi, irreversible, dan dia sometimes dia bisa sampai menjadi joint fibrosis ankylosing, kaku, tidak bisa ditekuk lagi. Misalnya genunya sudah mengalami kerusakan yang hebat, dia bisa sampai terjadi artrofibrosis. Sedangkan untuk ke tulangnya sendiri bisa terjadi osteomyelitis. Osteomyelitis itu adalah suatu kondisi yang sangat tidak mengenakan. Infeksi di tulang itu beberapa dari kita sampai ngomongnya once infection, forever infection, karena susah sekali menangani osteomyelitis itu. Sembuh sebentar, keluar lagi, sembuh sebentar, keluar lagi. Terus kalau memang daya tahan tubuhnya tidak baik, bisa sampai terjadi sepsis, bahkan sampai meninggal dunia. Jadi diagnostik yang tepat, yang teliti di awal-awal segera dikerjakan supaya bisa mendapatkan dengan baik. Nah, ini yang terakhir, cauda equina syndrome. Jadi ini adalah penekanan pada di daerah cauda equina, apakah karena benturan, trauma, kecelakaan motor, jatuh terduduk dan lain sebagainya dengan cukup keras, sehingga dia biasanya akan mengalami kondisi di mana dia harus segera dilakukan tindakan. Kalau enggak nanti biasanya akan timbul kecacatan, biasanya fungsi untuk berkemih sama BAB-nya yang terganggu. Jadi kalau kita lihat dari clinical findings-nya itu kita biasanya terjadi kelemahan, terus terjadi keringgingan, paraparesis, terus kita kalau cek dari refleks-refleksnya juga menurun, terus kadang-kadang tidak bisa kencing, dia terjadi peningkatan blastnya itu kita raba, dia tinggal. Terus untuk BAB biasanya dia malah keluar-keluar aja karena sphincter aninya dia mengalami gangguan. Untuk sensorisnya sendiri biasanya yang paling sering ditemukan itu sadel anestesi, jadi terjadi parestesi di sekitar daerah analnya. Terus kadang-kadang juga ada nyerti yang kayak radiculating sampai ke bagian bawah, sama kadang-kadang sampai kehilangan sensasi untuk rasanya. Tapi kalau ini sampai segera diketahui, segera dilakukan MRI, mungkin kalau di kota-kota besar bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, tapi kalau enggak ya segera laporkan aja ke DPJP-nya, atau misalnya di puskesmas segera laporkan segera kirim rujuk ke rumah sakit terdekat yang ada fasilitas yang memadai. Kalau misalnya memang dia terdiagnosis dengan baik, kita menangani sebelum dari 2 kali 24 jam atau 48 jam, kita masih bisa mempertahankan fungsi dari kandung kemihnya sama untuk BAB-nya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Maaf terlalu panjang. Terima kasih atas paparan yang luar biasa, Dr. Wirindro. Mungkin sudah ada pertanyaan? Dokter, langsung. Terima kasih Dr. Wirindro. Saya mau tanya, ada kasus fraktura intertrochanterica sinistra sekitar 2 tahun yang lalu. Kemudian dilakukan pemasangan pen dan wire, ya, diganti, dipasang implan gitu. Jadi kepalanya itu ganti implan. Femornya dok. Ya. Nah, itu masalahnya setelah operasi mengeluh nyeri pada posisi tertentu, enak dia. Kalau misalnya dia berbaring tidur, ganti posisi, bangunnya nyeri. Pikiran saya mungkin karena masih ada pen dan wire tadi. Nah, yang mohon maaf kalau salah, yang ingin saya tanyakan,
waktunya kapan yang ideal untuk mengambil, kalau misalnya itu disebabkan karena masih ada pen dan wire tadi, itu kapan untuk mengambil itu, di mana kalus yang terbentuk sudah cukup kuat dan mudah mengambilnya. Pikiran saya, kalau itu terlalu lama mungkin lebih sulit mengambilnya. Itu pertanyaan satu. Kemudian guru. Saya kayak dibudai zaman kuliah lagi nih sekarang. Dan saya berusaha menjawab ya dok. Jadi kalau untuk masalah kapan kita melakukan perlepasan implan, itu memang tergantung dari sudah terjadinya union atau tidak. Mungkin untuk timetable setiap orang berbeda, setiap kondisi berbeda dok. Mohon maaf, jadi misalnya apakah implan itu juga termasuk implan yang akan ditanam terus secara permanen, apakah itu implan yang bersifat osteosintesis. Untuk fraktur yang di daerah sekitar proximal femur tadi, kalau yang slide saya yang awal tadi saya ini kan, itu memang kalau kayak implannya itu, kalau misalnya dia jadi kalau misalnya untuk implan yang bersifat osteosintesis, kita melakukan fiksasi pada fracture, itu kita memang menunggu sampai terjadi union. Tapi ada sifat implan yang bersifat replace, menggantikan. Misalnya fracture neck femur, itu kita mengganti sama bonggolannya, itu kita gantikan sifatnya permanen, karena dia secara permanen dia menaruh di sana untuk implan yang wire dan lain sebagainya, itu memang dilakukan 6 bulan dok. Tapi untuk lower extremity sometimes kita benar-benar menunggu tulang itu menjadi kuat kurang lebih sekitar 1 tahun, karena pada awal-awal itu sometimes kita memang masih ragu apakah kalus yang terbentuk tadi sudah benar-benar kuat seperti kekuatan asalnya atau belum. Cuman beberapa kasus sebetulnya seperti dokter bilang, kalau terlalu lama akan menyulitkan. Saya sering mendapatkan kasus dulu kalau dia datang sudah 5 tahun, 10 tahun minta dilepas, itu beberapa sudah tertanam, terpendam di dalam tulang itu sendiri. Kalau apalagi pada kasus-kasus pasien-pasien yang masih relatif muda, di mana pertumbuhan kalus dan tulangnya masih baik, sehingga implan itu tidak jarang. Misalnya plate itu kita taruh di permukaan, tapi pada saat pelepasan dia ternyata ketanam di dalam tulangnya. Jadi memang penyebab nyeri bisa dari hal tersebut atau memang dari muscle wasting dok. Kadang-kadang memang pada saat kita setelah mengalami cedera patah tulang, seringnya kita melakukan prolong imobilisasi. Untuk bergerak kembali ke awal itu kita sedikit makan waktu lebih lama, dan ambang batas nyeri setiap orang memang berbeda-beda. Kadang-kadang kalau muscle tone kita di daerah sekitar tulang yang patah tadi belum kembali, itu juga bisa menimbulkan source of pain juga, jadi bisa menimbulkan sumber nyeri juga. Karena pada saat kita nanti berusaha untuk mengembalikan back to functionnya lagi, itu kita juga jangan lupa untuk melatih kekuatan otot-otot around fracture site-nya tadi. Jadi misalnya fraktur di proximal femur, kita harus kuatkan dulu otot-otot di daerah sana, di panggulnya, supaya dia nantinya kalau sudah kembali kuat lagi, dia ikut membantu menggerakkan dan menjaga stabilitas dari tulang yang patah itu tadi. Terus kalau untuk yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi? Oh, septic arthritis. Oh ya dok. Kalau septic arthritis memang kita sebetulnya dok, kalau untuk antibiotik yang di sana saya sampai sejauh ini sih belum terlalu ini. Saya sendiri juga tidak melakukannya. Biasanya kalau untuk osteomyelitis kita melakukan. Jadi ada antibiotik beads. Misalnya osteomyelitis di daerah kruris itu kita melakukan, kita taruh antibiotik juga di sana. Tapi kalau di lutut enggak dok, biasanya kita irigasi. Yang paling penting itu adalah irigasinya, jadi kita gelontor terus dengan air sebanyak-banyaknya. Biasanya sih saya sekitar 5 liter, 6 liter gitu. Itu apakah menggunakan
apa namanya RL gitu ya dok, atau Aquapides itu boleh aja untuk dibilaskan begitu. Beberapa ahli mengatakan kalau menggunakan PZ itu nanti kurang oke juga untuk cartilage-nya, tapi saya pun juga kadang-kadang kalau nggak ada RL ataupun Aquapides ya saya pakai PZ aja juga ada masalah, yang penting digelontor, karena prinsip penanganannya adalah dilution is best solution for pollution, artinya kita memecah konsentrat dari bakteri yang ngumpul dan numpuk di dalam persendian itu tadi dok. Jadi kalau untuk kasus-kasus septic arthritis saya sih tidak memasukkan antibiotik lokal ke sana, memang saya pakai lebih ke parenteral, karena parenteral pun itu juga nanti akan nyampe ke synovium yang area sekitar situ dan akan memberikan therapeutic efek sama infeksi tadi. Tapi kalau untuk kasus-kasus osteomyelitis memang seperti yang dokter sampaikan, ada yang dikasih antibiotik lokal di sana, kita menggunakan antibiotik apa kayak bits gitu, jadi kayak tablet-tablet yang rilis secara berkala. Jadi untuk karena penanganan dari osteomyelitis sendiri itu juga panjang dan agak repot. Ngoten dok. Sami-sami Terima kasih dokter. pertanyaan. Ada lagi pertanyaan? Kami buka. Silakan. Nama sama NIM, kalau mahasiswa nama sama NIM. Baik, mohon izin dok, perkenalkan nama saya Argasio Aji, saya dari IDM yang sekarang di Stase Beda. Mohon izin bertanya dokter. Jadi saya ini tadi sudah mendengarkan dari penjelasan dokter, tadi ada acute compartment syndrome. Jadi bagaimana jika kita berada di suatu pelosok nanti, tetapi tidak ada rujukan untuk ke ortopedi untuk menangani apabila sebagai contoh ada misalkan sebagai ada humeral fracture ya, ada humeral fracture, kemudian komplikasinya itu dia bisa ke acute compartment syndrome. Itu kan tadi kan salah satu manajemen kan dilakukan fasiotomi dokter ya, dan golden periodnya itu yang tadi di PPT itu sekitar 4 sampai 6 jam harus dilakukan fasiotomi. Nah sedangkan komplikasinya itu bisa mengalami rebound acute compartment syndrome. Bagaimana cara kita mengukur kalau misalkan frakturnya dia di bagian ini misalkan sepertiga dari osumerus, kita lakukan kemudian dia mengalami acute compartment syndrome, kemudian kita lakukan incisinya, bagaimana awal itu. Kalau ini yang gambaran kasusnya kalau misalnya ada di pelosok ya deh ya. Kalau di pelosok itu ibaratnya gak ada siapa-siapa. Masih saya sekarang mau appendektomi pun itu ya enggak apa-apa. Istilahnya dokter ortopedik kok appendektomi, karena kita pada saat dulu awal kita juga masuk di bedah dasar. Artinya selama itu kewenangan dan kompetensi itu ada, tidak ada siapapun yang memiliki kewenangan di atasnya kita secara medis. Secara medico-legal saya rasa tidak masalah dikerjakan. Banyak dokter bedah teman saya yang di Kalimantan juga melakukan seksio, juga banyak bedah umum yang melakukan seksio karena objinnya pas nggak ada, objinnya pas lagi belum ada yang gantikan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan compartment syndrome. Kalau kamu memang menghitung waktunya tidak memungkinkan, misalnya di pelosok sekali, walaupun sekarang kayaknya orto di Papua aja ada sekitar 8 dokter ortopedi di daerah, ya walaupun untuk sebesar itu masih sangat kurang ya. Artinya memang kalau sudah yakin bahwa ini suatu compartment syndrome, bisa di KIE sama keluarganya. Ini kalau misalnya tidak dikerjakan resikonya seperti ini. Yang paling penting itu adalah komunikasi dengan keluarga. Yang repot memang kalau nggak ada keluarganya. Cuma selama masih ada keluarga, ada pasien yang bisa diajak komunikasi, kita harus sampaikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Saya pun sebagai dokter ortopedi, ya hampir setiap hari operasi, setiap hari saya pasti KIE pasien. Cuman saya tidak pernah memaksakan pasien untuk melakukan tindakan operasi. Artinya, saat saya mengkondisikan, oh ini fracture, idealnya mereka dilakukan A, B, C, D, E, operasi dan lain sebagainya. Pilihan yang lain adalah ini, tapi kemungkinan terjadi ini. Nah itu sampaikan, jabarkan sama keluarga pasien. Kalaupun misalnya Anda pergi ke daerah dengan dibekali ilmu yang cukup, misalnya kalian pernah melihat tindakan fasiotomi dan merasa yakin, saya rasa untuk limb shelving tidak apa-apa. Dibuka saja, di fasiotomi, pastikan tahu kompartmennya di sini ada berapa. Nanti kalau memang di situ ada arteri vaskular dan lain sebagainya, itu kita menghindari sebetulnya. Tapi kalau misalnya buru-buru
guru-guru saya yang mereka sekolahnya di Paris, Prancis itu mereka operasi malah dari medial, mereka lewat sana. Jadi poinnya adalah kalau misalnya nanti memang memiliki kemampuan dan dirasa merujuk lebih dari 6 jam hasilnya kecacatan untuk pasien dan Anda memiliki fasilitas sterilitasnya, ya ditawarkan dan disampaikan. Kalau untuk tidak melakukan tindakan tapi ternyata dalam perjalanannya pada saat kita melonggarkan fiksasi, kita elevasi pasien suruh pumping, keluhannya membaik, tidak sampai terjadi compartment syndrome, ya sudah kita observasi terus, kita kasih obat-obatan antiinflamasi yang kuat. Bahkan mungkin kalau adik-adik sudah lama, kita jangan lupa tapering off dan lain sebagainya supaya tidak terjadi rebound itu tadi. Tapi pada dasarnya selama Anda yakin Anda bisa mengerjakan, ada fasilitasnya, silahkan. Kadang-kadang kalau fasilitasnya tidak ada, Anda yakin Anda bisa, ya Anda harus menimbang dulu apakah memang layak saya melakukan tindakan ini. Nanti kalau apakah hasilnya sama pasien ini nanti akan menjadi lebih baik atau malah terjadi infeksi dan lain sebagainya. Artinya begini, pada saat saya kemarin tuh gempa yang di Palu itu saya ikut berangkat ke sana, pas ikut menurut KRI Suharso sama Dr. Nalendra waktu itu, jadi kepala rumah sakit KRI-nya, sama Dr. Adi senior saya di ortopedi, mungkin ya pernah ngajar adik-adik konsultan spine di sini juga beliau. Terus itu kita waktu ke sana pun kita mengerjakannya ya di kapal. Enaknya kan di rumah sakit kapal tuh ada kamar operasinya, sedangkan teman-teman yang di bawah mereka harus assess dulu apakah ini kalau kita melakukan tindakan operasi di sini akan baik untuk korban-korban bencana tadi ataukah malah memperburuk. Jadi ada tim yang datang duluan di tempat bencana tadi untuk mengakses rumah sakit mana yang kamar operasinya masih layak. Kalau sudah tidak bisa menjaga sterilitas, sudah ambruk semua, masa mau dipaksakan tindakan operasi di situ, ya enggak. Tapi pertimbangan yang lain, contoh kasusnya ada teman saya dari alumni Makassar itu, dia melakukan amputasi di bawah reruntuhan karena memang pasiennya sudah sakitan sekali, takut jadi keras injury, sehingga dia harus mengevakuasi pasien padahal kakinya hancur ketindih. Dilakukan amputasi di tempat di gedung apa waktu itu ya. Ya dengan anestesi seadanya lah, ketamin dan lain sebagainya, dilakukan di situ karena memang life threatening untuk menyelamatkan nyawanya. Sudah berhasil dibawa, dievakuasi di ICU. Sayangnya memang hari ketiga 4 sepsis dia meninggal. Tapi artinya memang kita sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik. Ya, selalu kembalikan lagi. Kalau saya sih paling gampang, kalau ini misalnya saudara saya, kalau ini misalnya saya, kalau ini misalnya ibu saya, bapak saya akan melakukan tindakan apa? Insya Allah nanti kalau kalian selalu menanyakan hal itu, kalian akan melakukan yang terbaik untuk pasien itu tadi. Jadi kalau misalnya nggak yakin kalau tugasnya di kota aja sih mas, tanya siapa aja bisa. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih. Pertanyaan kedua, saya batasi kurang 4 pertanyaan lagi ya, untuk menyingkat waktu. Sudah ada adik-adik? Ya silakan. Baik, selamat siang dokter. Perkenalkan saya Diah, NIM 119, mahasiswa semester 7. Jadi dokter, tadi kan saya sempat melihat ada slide yang manajemennya menggunakan fisioterapi. Kalau tidak salah tadi yang neurovascular injury. Nah, untuk penyakit-penyakit emergensi pada ortopedik lainnya, apakah juga memerlukan fisioterapi dokter? Atau ada kriteria khusus untuk dilakukan fisioterapi? Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih Dek. Jadi memang pada saat itu fisioterapi yang saya masukkan itu memang untuk closed injury pada kalau nggak salah pada saraf. Nah, jadi saraf itu memang pada saat cedera pada saraf, kapan kita melakukan treatmentnya secara urgent atau emergency, kapan kita melakukan secara konservatif. Kalau sedangkan untuk konservatif itu untuk closed injury, misalnya kita sudah mencurigai nih ada cedera pada sarafnya, tapi tidak ada frakturnya. Misalnya dia kayaknya ini drop hand, dia lesinya nervus radialis misalnya. Tapi nggak ada fracture, nggak ada apa-apa yang akan kita intervensi di sana, tapi kita curiga, kita kan bisa tahu levelnya nih, misalnya
Kalau mulai dari drop head paling enggak ya sudah dari atas itu dia mengalami gejala. Lebih ke arah PIN, posterior interneuroosseous nerve. Karena origo insersi dari ECRP, ECRL itu ada di distal dari humerus. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, kita catat. Kita catat sebagai dokter UGD, nanti dicatat ini ada cedera pada saraf ini, tapi tidak terdapatkan fraktur, tidak dapatkan cedera yang lain. Itu yang bisa masuk di fisioterapi. Karena dengan close injury itu kita masih berharap ini terjadi karena cedera pada saraf tidak langsung neurogenesis pedot. Mungkin kalian juga sudah dipelajari sama dosen-dosen kalian, ada yang neuropraksi hanya overstress saja, ada neurogenesis sampai yang pedot total itu ada. Nah, kalau kita masih neuropraksi saja biasanya terjadi self recovery dengan distimulate sama fisioterapi. Sedangkan kalau untuk kondisi emergensi yang lain kayaknya sih enggak. Jadi memang kayak lesi vaskuler atau apa, kalau dia vaskulernya vein enggak masalah, tapi kalau arteri itu yang harus berhati-hati. Kalau vein misalnya vena besar ya mungkin, tapi kalau misalnya vena superficial kecil-kecil di tangan enggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, enggak perlu dilakukan apa-apa. Artinya memang kita harapkan bisa terjadi recovery itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih. 1, 2, kurang 3 lagi. Monggo. Ada yang mau bertanya lagi berikutnya? Baik, sambil nunggu. Dokter, buat kalau misalnya karena ilmu itu suatu hal yang akan selalu berkembang, tidak bisa dibatas-batasi dan tidak bisa dikotak-kotakan. Ini tips juga buat semuanya, nanti kalian lakukan saja yang terbaik, asalkan itu selama masuk dalam kewenangan medis kalian, kerjakan. Nanti biarkan masyarakat yang menilai, masyarakat yang memilih. Untuk masalah yang Dokter Tamam tadi tanyakan, HNP itu ranahnya siapa? Pertanyaan bagus, karena memang pada spine itu Dokter Tamam itu memang kompetensi dari ortopedi, tapi bedah saraf pun juga memiliki kompetensi di sana. Sama halnya dengan misalnya fraktur pada maksilofasial, fraktur maksila, zigoma, itu kompetensinya pada bedah umum ada, kompetensi pada bedah kepala leher sebagai subspesialis juga ada kompetensi juga pada bedah plastik, ada juga kompetensi dari kalau di daerah mandibula mungkin bedah mulut juga ada kompetensinya di sana. Jadi overlapping itu pasti akan sering terjadi. Microsurgery konsultan saya pun ini juga, kalau kita dulu zaman pendidikan saya di Dr. Sutomo, itu kita overlapping juga replantasi itu sama bedah plastik, karena mereka juga melakukan rekonstruksi microsurgery, flap segala macam itu juga mereka mengerjakan. Cuman kalau saya memang flapnya terbatas itu di ekstremitas, artinya di muskuloskeletal system, kayak flap di wajah, pancung no irung, itu ya bukan saya, itu urusannya bedah plastik ya. Tapi kalau misalnya flap di tangan, beberapa dokter ortopedi atau rumah sakit yang tidak mengerjakan, sometimes juga akan di-refer ke dokter bedah plastik. Jadi overlapping dalam keilmuan itu suatu hal yang biasa, tidak usah terlalu menggebu-gebu untuk menghai, ini hakku. Nah, sama sekarang kayak pain management itu jadi makanannya orang-orang banyak sekarang, karena orang-orang bedah pun juga masuk ke sana, karena mereka juga banyak pasien yang tidak Jadi kalau kembali ke pertanyaan HNP tadi, kompetensi ortopedi ada di sana, kompetensi bedah saraf pun ada, tergantung nanti pasien mau menentukan yang mana. Dan biasanya dalam satu rumah sakit itu komite mediknya yang baik, mereka akan memberikan batasan-batasannya. Misalnya untuk rumah sakit A, ini kompetensinya diserahkan ke ortopedi. Tapi andai kata misalnya pasien tadi preference-nya, oh ya saya maunya ke dokter ini, itu juga tidak masalah, asalkan atas kemauan dari pasien itu sendiri. Dan lagi kalau misalnya kewenangan medis tadi itu sudah disahkan oleh komite medik, itu bisa jadi pegangannya kita nanti Dokter Tamam. Jadi artinya belum ada?
Benar, yakin? Mumpung ada kesempatan, ya. Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Tasya dengan NIM akhir 101, mahasiswa semester 7. Izin bertanya dokter, jadi ada kasus degolfing sepertiga distal tibia fibula, kemudian tulangnya itu hilang sekitar 4-5 cm dokter. Izin bertanya untuk prognosisnya itu bagaimana ya dokter, dan manajemen yang efektif itu seperti apa? Terima kasih dokter. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang penata laksanaan itu bisa bermacam-macam tergantung dari situasinya. Kalau tadi dari skema kasusnya itu ada degloving di daerah seperti distal tibia, cruris ya, terus terjadi bone loss. Bone lossnya itu pada tibianya saja atau di tibia fibula. Tibia fibulanya bone loss. Distalnya juga masih baik. Maksudnya AVN distalnya kondisi petisnya masih viable, masih hidup. Oke. Jadi itu memang kasus yang sering terjadi, kadang-kadang itu chronic case of osteomyelitis atau biasanya terjadi trauma. Penata laksanaan bone di hand graft. Jadi vascular fibular graft itu kita mengambilkan tulang fibula yang kontralateral yang sehat beserta pembuluh darahnya, terus kita sambungkan di tempat yang cedera bone loss tadi dengan menyambungkan juga pembuluh darahnya. Itu dulu sebelum ada zamannya stem cell dan lain sebagainya sebagai gold standard untuk terapi-terapi bone loss yang pasiennya mau untuk kita substitut pindah dari tulang yang sehat. Tapi kan negatifnya adalah si pasien akan geser tulang yang ada masih sisa itu untuk dipanjangkan deh. Jadi kita masang alat, ada teknik yang terkenal namanya Ilizarov. Ilizarov itu dia itu suatu teknik yang dia digunakan untuk bone lengthening. Kalau untuk di daerah-daerah kayak Rusia, Eropa yang mereka memang angka trauma nggak terlalu banyak, ortopedinya kurang kerjaan, itu digunakan untuk kecantikan. Jadi dipanjang no kakinya orang-orang itu yang pengen panjang no, itu dipasang Ilizarov, diodot gitu itu bisa. Tapi itu prosedur yang cukup menyakitkan dan sebetulnya kalau di Indonesia digunakannya memang untuk kasus-kasus trauma. Jadi pada bone loss tadi kita membuat freshening di tulang tibia yang proksimal yang masih tersisa, misalnya hilang sekian ya. Kita lakukan operasi di sekitar sekian, kita osteotomi namanya. Kita terus memasang eksternal fiksasi. Nanti setiap hari kita kita putar alatnya tadi supaya dia lengthen, memanjang. Pada saat tulang ini belum betul-betul menyambung, dia dipanjangkan sekian senti, di sekian mili kita putar sampai dia tulangnya yang patah tadi itu potongannya ini tergeser sampai menutup ke distal dari bone itu tadi. Jadi itu menggunakan teknik Ilizarov untuk bone transport istilahnya. Dan duduk gapnya yang tadi ketinggalan itu terisi tulang. Jadi pada saat kita lakukan osteotomi kan akan terjadi penyembuhan. Sebelum dia benar-benar kuat diputar panjang, diputar lagi, diputar lagi. Jadi terjadi healingnya itu sepanjang itu dari tulang yang sehat. Tapi itu juga misalnya perlu alat khusus, perlu keahlian khusus juga. Terus yang sekarang sudah berkembang banyak itu stem cell deh. Jadi nanti itu tugas-tugasnya kalian yang masih muda-muda untuk banyak terjun di penelitian, karena nanti setelah kemarin saya juga sempat ngobrol sama Dr. Henry, dok ini kalau masalah teori aja anak-anak ini kayaknya lebih jos. Saya sendiri juga klinisi praktisi, saya bukan dosen. Nah, apa dok cerita pengalaman aja, karena Dr. Henry begitu. Jadi saya lebih ke arah pengalaman. Kalau misalnya kalian nanti sudah selesai jadi orto, sudah selesai ada yang memiliki idealisme tinggi kayak dokter Tama, ini jadi dosen, harus memperbaiki pendidikan kedokteran di Indonesia gitu ya. Baik juga, ada juga yang di manajerial mungkin ngambil Mars, terus nanti dia jadi top of management. Banyak teman-teman hang tua yang jadi direktur rumah sakit A, B, dan C. Ada juga teman saya satu angkatan jadi wakil bupati, masuk ke politik. Artinya memang apapun itu
terbuka. Yang penting pesan saya, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Jadi kembali lagi ke masalah bone transport tadi, bone loss tadi, stem cell itu sekarang sudah mulai banyak dikembangkan. Artinya mungkin kalian pernah dengar stem cell ya, sel induk dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengambilkan dari tulangnya mereka. Borat itu kita ambilkan jaringan lemaknya, kita nanti masukkan, misalnya kita kan di Surabaya ini punya bank jaringan deh. Jadi orang-orang atau kalian mungkin nanti yang berhati mulia ya kepengen, saya nanti kalau meninggal mau tulang saya diambil untuk donor, tidak apa-apa, bagus-bagus saja, terserah. Memang itu tergantung dari keyakinan dan masing-masing. Jadi kita ngambil, ada graf itu namanya allograf. Kita mengambil ada tulang di bulannya orang lain nih, kita ambil untuk mengurangi resiko rejeksi, untuk mengurangi penolakan dari resipiennya yang bone loss tadi, kita bisa menambahkan adding stem cell di sana. Jadi kalau orang-orang adik-adik ini nanti sudah lulus terus kepingin menjadi peneliti, ya teliti tentang stem cell itu karena sangat terbuka lebar. Stem cell itu kan style Indo ya, yang mau dijadikan apa itu nanti mau dijadikan sel saraf, mau dijadikan sel tulang, mau dijadikan sel apa, itu tergantung scaffoldingnya, tergantung ininya, apa yang mau kita harapkan dari sana. Cuman memang sampai detik ini formulasinya untuk itu bisa menjadi seperti hal yang kita harapkan itu masih belum benar-benar ditemukan. Cuman artrofibrosis pada anak-anak, neurofibrosis sambung dengan baik dengan di terapi stem cell. Begitu pula salah satu contohnya tadi, kalau misalnya memang ada fasilitasnya, bone loss tadi misalnya kita tidak mau ngambil tulang sendiri, kita ngambil tulangnya orang untuk meningkatkan dia supaya kemungkinan untuk bisa diserap dengan baik oleh tubuh, ya kita bisa ditambahi dengan stem cell itu tadi. Jadi stem cell dari orangnya diambil dari adipose tissue, terus dibiarkan mungkin sekitar seminggu sampai 14 hari gitu. Itu nanti kalau dia sudah cukup stem cell yang dibiarkan, nanti diinikan ke tulangnya itu tadi, dipaparkan ke tulang yang mau ditanamkan, terus nanti hari H kita fiksasi tulang tadi ke sana. Beberapa kasus hasilnya bagus. Jadi itu tadi yang untuk pertanyaan bone loss, bisa beberapa macam teknik, tergantung kondisi, tergantung kemampuan, tergantung fasilitas. Ya. Sudah terakhir mungkin sebelum saya tutup, satu lagi, nggak ada, yakin? 1, 2, udah, DM, tunggu. Selamat siang dokter, saya Putu Gede Agus Aryana Sebastian dari DM47. Saya jadi ingin bertanya, kalau misalnya ada kasus cephalopelvic disproportion, saya baca itu komplikasinya ada simfiolisis dan juga parese dari tungkai karena adanya penekanan berlebihan dari kepala janin terhadap nervus perineusnya dokter. Terus kalau misalnya tata laksana lebih lanjut dari bidang obginnya dilakukan situ SC untuk tata laksana dari simfiolisis dan juga parese dari nervus perineus, ya itu seperti apa dokter? Dan juga untuk prognosis dari parese tungkainya itu apakah bisa kembali seperti normal lagi atau tidak dokter? Terima kasih dokter. Tes, pertanyaan bagus. Ini benar-benar dapat kasusnya kayaknya anak ini. Jadi sebetulnya memang kan tadi saya juga paparkan kapan nervous cedera pada nervous tadi perlu urgent eksplorasi. Tapi kita juga ini tadi dua case ya, satu dia simfiolisis, yang satu dia juga terjadi cedera pada sarafnya. Cuman kalau kita di bidang ortopedi, kita bukannya sok-sokan, tapi memang ortopedi itu sebisa mungkin itu kondisinya benar-benar steril. Sedangkan kalau pada saat melakukan SC, di sana ada rongga intraabdomen yang dibuka, uterusnya juga di situ ada ketuban dan lain sebagainya. Sehingga kalau untuk pada saat itu juga kita langsung menterapi simfisiolisisnya dengan ORIF,
itu saya rasa kurang bijak. Kenapa? Karena resiko terjadi infeksi akan lebih tinggi. Nanti yang ditakutkan bakteri-bakteri intraabdominal yang harusnya ada masalah untuk di daerah abdomen, tapi begitu dia sampai ke tulang yang di daerah symphysiolysis-nya, dia akan terjadi pertumbuhan bakteri dan terjadi osteomyelitis. Karena intervensi kita, hasil yang kita harapkan baik, malah tidak baik untuk pasiennya. Jadi kalau untuk directly treat the symphysiolysis, saya rasa tidak pada saat terjadi itu pasiennya di SC atau enggak, Dek? Partus spontan? Oh, spontan, oke. Jadi kalau dia partus spontan, oke, nggak ada masalah, tidak ada hubungannya dengan SC tadi. Kalau dia partus spontan, ya kita kalau dia close berarti kita tunggu kondisinya dan keluhannya. Karena si ibu ini barusan melahirkan, kita juga harus melihat secara general statusnya bagaimana. Kalau kondisinya oke, baik dan lain sebagainya, dan dia memang kesulitan untuk duduk dan berjalan, kita bisa melakukan tindakan untuk symphysiolysis-nya tadi, kita rapatkan lagi supaya secara biomekanik dia bisa segera mobilisasi. Untuk masalah perioneusnya itu sendiri, itu kalau di daerah sana, kalau perioneus saya rasa sih enggak, mungkin parts of ischium ya, ischialgia ya, jadi apa namanya, sciatic nerve yang masih di atas sana, mungkin cabangnya yang menuju ke perioneal. Jadi kalau untuk sciaticnya itu sendiri, cederanya itu kita evaluasi lebih lanjut lagi. Jadi karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau yang untuk cedera pada neurosarafnya tadi yang tertutup, itu kita observasi dulu sambil kita periksakan EMG/CV supaya kita benar-benar bisa mengetahui sisi mana. Karena biasanya karena dilewati bayi yang besar, itu problemnya kan bukan rupture ya, overstretch atau penekanan. Dan itu biasanya lebih ke neuropraksi. Kalau neuropraksi kita masih mengharapkan dia untuk recovery kembali. Cuman memang ada timetable-nya. Kalau misalnya dia tidak recovery sampai 6 bulan, berarti ya kita harus memikirkan bahwa ini irreversible kondisinya dan akhirnya perlu tindakan yang lain. Apakah kita melakukan neurotisasi, apakah kita melakukan substitusi seperti tendon transfer. Jadi untuk kondisi-kondisi drop foot pada peroneal nerve injury, kita bisa memindahkan sebagian dari flexor tendon tadi untuk menjadi dorsofleksi, kita pindahkan ke belakang, dari tibialis posterior kita pindahkan anterior. Jadi kalau menurut saya dia menderita setelah itu melakukan partus spontan, kita evaluasi untuk symphysiolysis-nya mungkin kita tunggu beberapa saat. Kalau memang dia ada keluhan untuk mobilisasi berjalan dan duduknya dia terasa sakit dan nyaman, ya kita lakukan orifiksasi jika pasiennya sudah memungkinkan. Karena kalau misalnya symphysiolysis hanya grade 1 dan dia masih tidak ada gangguan, keluar membaik, tidak operatif pun tidak masalah. Terus untuk cedera pada nervous tadi kita observasi sambil kita periksakan EMG/CV, sambil kita rangsang untuk lakukan fisioterapi tadi. Ada yang namanya kayak paradisasi, galvanisasi, itu tujuannya untuk stimulasi dari saraf-saraf tadi supaya dia nanti bisa terjadi membantu pemulihan dari sprouting sarafnya tadi lebih baik. Saya rasa seperti itu. Sudah? Terima kasih banyak. Dengan 5 pertanyaan, maka izinkan saya membaca kesimpulan untuk kuliah tamu pada pagi hari ini, yaitu kegawat daruratan di bidang ortopedi yang harus diketahui dan difahami. Yang pertama ada open fracture, kemudian compartment syndrome, dislokasi, septic arthritis, neuromuscular injury, dan cauda equina syndrome. Dengan mengetahui kegawat daruratan tersebut, diharapkan mahasiswa DM ini menjadi mengetahui tindakan apa yang bisa dilakukan dalam kompetensi dokter umum dan mengambil keputusan yang tidak merugikan pasien. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Dr. Wirindro yang telah meluangkan waktunya dengan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Bagi para penanya nanti akan mendapatkan hadiah dari panitia, termasuk Dr. Sareh. Terima kasih banyak. Kami kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih dari kami untuk narasumber dan moderator. Sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan cenderamata kepada narasumber. Dokter Tamam, boleh bantu?
Dengan demikian maka berakhirlah kegiatan kuliah tamu kegawat daruratan bedah ortopedi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan moderator dan mahasiswa serta dokter muda yang hadir, pada para dosen. Akhir kata, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.